Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Git Kreatif. Pada video kali ini saya akan nge-review challenge Git Kreatif 04 ya. Jadi pada challenge yang keempat ini ada reward untuk 3 orang pemenang ya. Jadi yang menang boleh pilih hadiahnya harddisk eksternal 1 TB atau Wacom One CTL472 ya, drawing tablet, dan tambahan 750.000 untuk 3 juara favorit, masing-masing 250.000. Jadi total pemenangnya ntar ada 6 ya. Jadi di sini deadline-nya 30 Juni ya, 2021, dan minimal peserta yang ikut 30 orang. Jadi alhamdulillah kemarin yang ikut itu ada sekitar 58 orang ya. Jadi brief ini yang ada di sini hanya untuk fun project aja. Jadi teman-teman boleh jadikan sebagai portofolio ya, bebas. Dan untuk challenge kali ini hanya logo aja ya. Jadi sebelum-sebelumnya saya kan suka bikin beberapa kategori, ada pernah icons, ilustrasi, logo, dan kemarin yang challenge 3 itu logo semua, tapi beda-beda kategori. Nah, kali ini briefnya cuma satu aja nih. Jadi dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu paling banyak emang submit untuk logo. Jadi challenge kali ini untuk logo aja ya. Nah, nama logonya itu Clavson Lifestyle ya. Jadi Clavson ini adalah sebuah brand fashion ya, yang mengikuti desain-desain masa kini pada produk fashionnya ya. Jadi di sini yang nggak boleh membuat logo hanya berupa tulisan Clavson aja ya. Jadi Clavson ini merupakan nama pemilik dari brand ini. Dan juga logonya boleh huruf K dan V ya, gabungan dari huruf K dan V. Dan untuk dominan warnanya, warna-warna elegan ya, misalnya hitam dan putih, emas dan biru, atau emas dan hitam. Jadi di sini logo wajib dibuat presentasinya atau brand guidelines ya, minimal 5 artboard ya, dengan ukuran 1920 x 1080 ya, atau landscape, dan modenya RGB. Jadi di sini logonya buatlah logo sesimpel dan seelegan mungkin ya, kayak gitu. Jadi di sini ada referensi desainnya kayak gini, kira-kira yang saya mau, atau misal saya kliennya yang saya mau kayak gini. Jadi yang simple-simple dan elegan kayak gini. Oke, jadi kita langsung aja ke desain-desain yang udah disubmit ya. Oke, jadi ini adalah folder dari yang udah pada submit ya. Jadi totalnya ada 58 orang yang submit ya. Jadi dalam satu folder ini ada yang ngirim beberapa logo juga. Nah, di sini ada satu logo yang nggak ada namanya nih. Jadi saya taruh di belakang sini nih. Kemarin saya udah umumin di grup juga. Ada 2 sih yang nggak ada namanya, tapi baru satu yang ngasih tahu. Jadi sampai saya review ini belum ada yang ngasih tahu kalau itu logonya. Oke, langsung aja. Jadi kita mulai dari yang paling atas ya, dari Mas Agung Nugroho. Jadi kita lihat brand guidelines-nya. Ini ada 2 kayaknya nih. Kita buka. Nah, ini brand guidelines-nya ya. Sebentar, yang ini beda desain atau sama nih? Oh, sama ya. Jadi ini ada 2. Oh, ini hanya logo aja, ini logo aja. Ini hanya logonya aja. Dan yang ini adalah brand guidelines-nya. Jadi kalau ini satu aja, jadi satu file. Jadi yang logonya ini bisa ditaruh di covernya kayak gitu. Jadi nggak memakan banyak file. Jadi ini adalah brand guidelines-nya ya. Ya, ini briefnya yang saya kasih. Logo didesain dengan style monoline ya, yang terdiri dari huruf K dan L ya. Ini huruf K-nya dan L-nya yang di tengah sini merepresentasikan lifestyle ya, dan K-nya ini merepresentasikan Clavson. Oke, ini bagus filosofinya. Dan konfigurasi logo ini merupakan gabungan antara logogram dan juga logo type ya dari Clavson Lifestyle ya. Ini untuk yang versi vertikal, dan ini untuk versi horizontalnya, dan ini untuk logonya aja atau logogramnya. Nah, ini corporate colornya menggunakan warna kuning dan hitam ya. Kuning emas memberikan kesan mewah, elegan. Hitam memberikan kesan modern, kredibilitas. Oke. Dan ini untuk tipografinya ya. Nah, jadi di sini di bagian tipografinya ditegaskan lagi, font ini digunakan di berbagai keperluan ya. Clavson Lifestyle tidak diperkenankan untuk menggunakan font selain font ini karena dapat merusak konsistensi identitas Clavson Lifestyle. Oke, ini bagus banget konsistensinya ya. Jadi semua desain pakai font yang ini ya. Font yang ini,
Cormorant Bold ya. Nah, ini untuk variasi warnanya kayak gini, dalam mode hitam putih dan putih hitam ya. Nah, ini untuk mockupnya ya, di neon box ini bagus. Dan ini untuk di kartu namanya. Udah ya. Jadi di sini ada 9 halaman ya untuk brand guidelines-nya. Oke, ini presentasinya udah bagus ya. Saran dari saya ini nggak ada sih. Jadi ini udah bagus, presentasinya juga udah rapih ya. Oke, terima kasih dari Mas Agung Nugroho ya. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya dari Mas Ahmad Zahwan ya. Nah, ini kita lihat file PDF-nya. Nah, ini bagus ya. Bagus desainnya, Clarkson Lifestyle ya. Nah, ini untuk mockup-nya ya. Nah, ini untuk variasi logonya, ini versi iconnya, dan ini versi warna monokromnya, dan ini warna gelap dan versi putihnya ya. Ini untuk logo gridnya nih. Logo gridnya, dan ini untuk color palette-nya. Nah, jadi di sini logo konsepnya ya. Huruf K ya dan V. Nah, ini jadi Mas Ahmad, huruf K-nya ini harusnya yang ini ya, huruf K-nya yang di hitam ya. Mungkinnya keduplikat nggak sengaja ya. Jadi ini huruf K dan V ya. Bentuk logo elegan dan trendy sesuai dengan brand yang selalu mengikuti desain-desain masa kini pada semua produk fashionnya. Oke, jadi ini udah bagus ya untuk desain logo dan brand guidelines-nya dari Mas Ahmad Zakwan ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya dari Alfi Inayati ya. Kita lihat PDF-nya. Nah, ini Clarkson Lifestyle ya. Kita lihat konsepnya kayak gimana nih. Nah, ini konsepnya. Huruf K dan V yang membentuk elemen persegi yang mempunyai arti kesesuaian dan kokoh untuk bersaing dengan brand fashion lainnya. Dengan warna gold yang berarti elegan ya. Ini letter K depan ya, dan V ya. V juga setengah ya, hanya setengahnya. Nah, ini untuk desainnya kayak gini, Clarkson Lifestyle ya. Nah, ini untuk stationery-nya dan mockup di bajunya ya. Oke, jadi menurut saya ini logonya udah bagus ya, udah bagus, konsepnya juga udah bagus. Tapi ini kayaknya agak ketinggian ya logonya, dan di sini jadi banyak ruang kosongnya. Di sini saya akan coba edit ya. Nah, di sini saya coba otak-atik nih. Jadi kayaknya sih ini bagusannya, ini saya ungroup dulu deh. Saya buang pad ininya. Nah, jadi ini bisa didempetin lagi kayak gini, dan yang ini dipotong ya. Gak usah dipotong dulu deh, kita kasih pembatas aja nih, kita naikin ke atas. Nah, terus atasnya kita tutupin dulu nih buat lihat previewnya aja. Nah, kira-kira kayak gini nih. Jadi dia lebih rapat dan nanti jadinya lebih kokoh ya logonya. Kayak gini kira-kira kalau dari saya kayak gini bagusnya. Karena kalau begini jadi memunculkan ruang kosongnya terlalu banyak di tengah-tengahnya. Nah, kayak gini jadinya. Terlalu banyak ruang kosongnya, dan ini tadi dipendekin ya. Ini saya potong nih pakai Pathfinder. Apa enggak saya potong pakai ini aja, Shape Builder. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Jadi lebih minimalis lagi. Oke, itu logo dari Alfi Nayati ya. Terima kasih untuk logonya. Oke, kita lanjut lagi dari Alfian Yuha Hamdani. Kita lihat. Nah, ini presentasinya nggak ada ya, ini cuman logo aja. Jadi pada challenge kali ini diwajibkan pakai brand guidelines nih. Jadi harus ada minimal 5 halaman ya. Nah, di sini keterangan logonya, font yang digunakan adalah Arial Rounded ya. Warna hitam menggambarkan elegan dan warna emas memberikan efek kualitas maksimal. Gambar huruf K terbalik dan menompang huruf V ya, berwarna emas
Menggambarkan ibarat K adalah tangan dan ibarat V adalah emas. Logo ini artinya menjaga kualitas baik pelayanan dan barang berterjamin mutu. Logo ini cocok ditaruh di sampul buku, kartu nama, logo di dinding, dan logo ini simple dan mudah diingat. Oke, jadi ini konsepnya huruf kayak huruf K dan V-nya ya. Jadi saya kira awal-awal ini bentuk kupu-kupu gitu. Oh, ternyata bukan ya. Ini untuk konsepnya udah bagus ya, kayak begini. Cuman tadi paling miss di pertama kali saya lihat aja nih, kayak bentuk kupu-kupu ya, padahal bukan ya. Dan untuk pemilihan fontnya ini, kalau bisa yang atas kan huruf besar semua, jadi di bawahnya juga huruf besar semua gitu bisa juga. Jadi biar selaras gitu. Soalnya ini besar hurufnya sama, kecuali lifestyle-nya kecil di bawah ya. Untuk tagline. Oke, ini udah bagus konsepnya, tapi sayangnya ini belum ada brand guidelines-nya nih. Cuman segini aja. Oke, terima kasih dari Alfian Yuha Hamdani ya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya dari Alvin Rahmat Hamada ya. Kita lihat PDF-nya ya. Nah, ini Clarkson Lifestyle, fashion brand ya. Nah, simple dan elegan. Begitulah kesan yang dirasakan ketika pertama kali melihat logo ini. Di konsep ini saya mencoba mengeksplorasi konsep yang terinspirasi dari referensi di Brief Project ya. Konsep huruf K dan V dibuat sesimpel dan seelegan mungkin, cocok untuk mempresentasikan Clarkson Lifestyle sebagai brand fashion yang berkarakter dan modern. Nah, keunikan logo ini adalah konsepnya yang memudahkan audiens atau klien dalam memahami peran Clarkson ya sebagai brand fashion. Ini menandakan proses untuk terus tumbuh ya dan berkembang tanpa mengurangi kualitas dari brand untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Oke, ini untuk kata-kata di brand guidelines ini cukup lengkap ya dan bagus ya penjelasannya. Jika dibandingkan dengan logo kompetitor sejenis, logo ini sanggup mewakili brand Clarkson ya untuk menonjol di antara kompetitornya. Keyword elegan, minimalis, stylish, beauty, fashion. Nah, ini untuk mockupnya ya. Oke, ini tipografinya, color palette-nya. Nah, ini untuk mockup di kaos dan stationery juga di dindingnya. Oke, jadi di sini Clarkson Lifestyle ya. Jadi untuk mockupnya ini kurang cocok ya karena jadi masuk ke ini, ke kosmetik ya. Masuknya ini ke kosmetik atau makeup ya. Jadi harusnya ini nggak perlu mockup yang ini. Nah, yang ini juga nggak perlu ya karena ini brand fashion ya, jadi cukup yang ini aja udah bagus kayak gini. Nah, untuk ini menurut saya K dan V-nya ini udah bagus ya. Ini nggak perlu ditambahkan bunga-bunga seperti ini ya. Karena kalau logo sekarang ini, apalagi khususnya logo fashion, jadi diharapkan kalau dari jauh tuh logonya tetap kelihatan ya. Jadi kalau ini dari jauh, yang kelihatan V-nya doang nih, yang ininya nggak kelihatan. Jadi ini bisa dihapus aja gitu. Cukup K dan V-nya aja udah bagus ya. Dan ini untuk white space ya. Jadi atau clear space ya, lebih tepatnya. Oke, jadi ini logo dari Mas Alvin Rahman Hamada ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke logo berikutnya. Berikutnya dari Ardi Anugrah ya. Nah, ini ada, ini sama semua apa enggak nih? Coba kita ekstrak dulu ya. Oke, ini udah saya ekstrak ya. Jadi kita lihat tadi yang pertama. Nah, ini Clarkson Lifestyle ya. Dari Mas Ardi Anugrah ya. Oke, jadi Clarkson Lifestyle adalah brand fashion profesional untuk Anda yang ingin tampil menarik dan tampil sempurna ya. Karena Clarkson Lifestyle memiliki apa yang Anda butuhkan dalam penampilan Anda ya. Oke, branding by Club 97 Studio. Oke, jadi ini bentuk logonya ya. Dan ini untuk mock-up pada baju ya. Nah, ini untuk variasi logonya yang versi hitam putih berwarna dengan gradien dan hitam putih monokrom seperti ini, dan ini ikonnya ya. Nah, ini untuk logo gridnya kayak gini. Oke, jadi konsepnya ini adalah logo ini modifikasi dari huruf K dan V ya.
huruf K dan V yang berarti klakson dah ya, dan pemiliknya bernama klakson ya. Nah ini huruf K dan V nya ya. Oke, ini udah bagus konsepnya. Nah ini untuk patternnya ya, ini untuk clear space nya, dan ini untuk mockup kartu namanya ya. Jadi ini logonya udah bagus dari Mas Ardi Anugrah. Ini sisanya kita lihat ya, apa logonya sama apa beda lagi nih. Oh beda lagi ya, ini yang kedua ya, berarti tiap folder ini punya logo masing-masingnya. Yang kedua dari Mas Ardi Anugrah juga, jadi Klakson Lifestyle ya. Nah ini bentuknya kayak gini, ini sama seperti tadi ya. Oke, jadi ini konsep logonya ya. Bentuknya ini dari clover ya, atau bunga semanggi ya, dan juga bentuk love ya. Nah ketika dikombinasikan akan membentukkan hasil seperti ini bentuknya. Ini keren ya, konsepnya bagus dan memorable juga ya. Nah ini untuk clear space ya harusnya. Ini tipe nih color space. Nah ini untuk primary logonya, versi-versinya. Nah untuk color palette-nya ya. Nah ini untuk secondary logonya ya, dari berbagai background ya. Ini untuk tipografinya. Nah ini untuk patternnya. Ini logo gridnya, dan ini mockupnya ya. Oke, ini udah bagus ya, konsepnya juga bagus banget dari bunga clover ya, dan bentuk love menjadi seperti ini unik banget ya. Oke, itu logo kedua dari Mas Ardi Anugrah ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Oh ini sama ya, oh ini sama nih, kayaknya keduplikat ya. Kita lihat lagi yang keempat. Nah ini yang ketiga ya, logo yang ketiga. Oke, jadi ini konsepnya dari lotus atau bunga teratai ya, dan love ya. Jadi ide konsep logo ini diambil dari dua objek ya, yaitu bunga teratai dan love ya, atau cinta ya. Bunga teratai adalah simbol ketulusan, tidak mementingkan diri sendiri, dan cinta adalah simbol kasih sayang ya. Oke, ini logo variationnya udah bagus. Dan ini untuk logo prosesnya ya. Jadi logo ini tidak menggunakan logo grid ya, atau golden ratio ya. Jadi hanya menggunakan beberapa shape yang dikombinasikan ya, yaitu bentuk bunga teratai dan bentuk love ya. Nah ini untuk clear space-nya. Nah ini color palette-nya ya, tipografinya dan pattern-nya. Dan untuk logo application-nya, pengaplikasian logonya di goodie bag, di kartu nama, dan di neon box-nya ya. Ini juga akhirnya ya, presentasi akhirnya. Oke, ini udah bagus ya, konsepnya juga udah bagus banget ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, oh ini masih sama juga, duplikat. Nah ini ya, jadi ini Klakson Lifestyle ya. Nah ini untuk warnanya ada dua ya, versi warna coklatnya dan putihnya. Ide pembuatan dalam logo ini diambil dari beberapa elemen ya, seperti bunga lotus ya, bunga teratai ya, yang mengartikan ketulusan, kasih sayang, dan lingkaran bergaris adalah ketenangan dan perlindungan. Nah, ini untuk mockupnya. Oke, ini udah bagus, konsepnya juga udah bagus ya. Kita lanjut lagi yang terakhir nih. Oh ini masih sama juga ya, ini ke duplikat ya. Jadi ada 4 ya, tadi 4 logo ya, dari Mas Ardi Anugrah. Oke, terima kasih dari Mas Ardi Anugrah ya atas logonya. Kita lanjut lagi dari Asdar Awalal Fajri ya. Kita lihat brand guidelines-nya. Nah ini untuk Klakson Lifestyle ya. Logo konsepnya, logo ini dibuat dengan konsep gabungan dua huruf K dan V yang membentuk suatu objek. Logo ini dibentuk ambigram ya, dan apabila kita balikkan 180 derajat maka bentuknya tidak akan berubah ya. Logo ini dibuat simple, modern, dan seunik mungkin sehingga dapat mudah diingat oleh semua orang. Ini huruf letter K dan V nya ya. Nah, jadi ini tambahan ya, biar diputar tetap sama bentuknya ya. Ini untuk briefnya. Nah ini untuk patternnya. Nah ini untuk clear space-nya ya. Dan ini untuk logo grid-nya ya, atau logo wireframe-nya.
Nah, ini untuk mockup ya, dan tipografinya menggunakan Poppins ya. Ini untuk color palette-nya. Oke, jadi ini logonya udah bagus ya dari Mas Fajri ya. Oke, lanjut lagi dari Badrus Sulaiman ya. Nah, ini ada 5 ya, 5 logo. Kita lihat ya. Yang pertama, oh ini Clarkson Lifestyle. Ini kuat banget nih logonya nih, strong ya. Nah, ini untuk briefnya. Nah, untuk mockupnya ya. Oke, ini juga detail ya, ditulis juga di sini. Nggak hanya lorem ipsum ya, jadi ini bagus banget presentasinya, detail. Nah, ini untuk versi hitam putihnya ya. Oh, memang hitam putih ya, lupa saya. Jadi ini memang hitam putih ya logonya. Ini versi background putih dan versi background hitam. Nah, ini untuk logo gridnya ya, logo konsepnya. Ini huruf K dan V ya, dari segi 6 ya, ditambah dengan segi 6 agar semakin menambah kesan elegan ya. Segi 6 dipilih karena teratur, simetris, dan merupakan bentuk paling efisien dari segi ruang. Oke, ini bagus banget konsepnya. Dan untuk clear space-nya dan tipografinya. Oke, ini udah bagus. Ini logo yang pertama ya, kita cek logo yang kedua. Nah, ini juga keren banget nih konsepnya, dari benang-benang kayak gini ya. Jadi ini briefnya. Ini juga untuk mockupnya. Ini logo gridnya. Oh, ini cukup kompleks juga ya, tapi rapih ya. Kayak gini, jadi menggunakan line ya, yang lingkaran semuanya. Dan logo konsepnya, logonya dibuat dengan konsep gabungan huruf K dan V ya, yang dibentuk menyerupai gulungan benang. Gulungan benang tersebut terbentuk lingkaran mempresentasikan perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oke, ini saya juga nggak nyangka nih ada konsep huruf K dan V-nya ya. Saya baru nyadar nih setelah dijelaskan di sini. Oke, ini unik banget ya logonya. Bagus, konsepnya juga bagus ya. Nah, ini untuk clear space-nya dan tipografinya ya. Oke, ini udah keren banget logonya sih dari Mas Badrus ya. Ini logo yang kedua, kita lihat logo yang ketiga nih. Nah, ini juga cukup simple dan rapi ya. Clarkson Lifestyle, kita lihat gimana konsepnya. Nah, ini untuk mockupnya. Nah, ini untuk logo gridnya ya. Nah, ini logo konsepnya. Oh, ini huruf K dan V ya. Logo ini dibuat dengan konsep penggabungan huruf K dan V yang dibentuk menyerupai mesin jahit. Oh, ini mesin jahit ya bentuknya. Bentuk tersebut mempresentasikan perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang dinamis mengikuti perkembangan zaman ya. Bentuk tersebut dibangun dengan garis tipis agar menambah kesan elegan. Oke, ini sih unik juga konsepnya ya, membentuk mesin jahit dan ada huruf K dan V-nya. Oke, ini bagus. Logo dari Mas Badrus ya yang ketiga. Nah, ini kita yang keempat ya. Clarkson Lifestyle ya. Kita lihat konsepnya kayak gimana. Logo ini dibuat dengan membentuk huruf K dan V yang dituliskan secara tegak bersambung ya. Huruf Latin menggambarkan kepercayaan diri dan pengalaman yang sangat dalam di bidangnya. Bentuknya dinamis menunjukkan perusahaan sangat peka terhadap perkembangan zaman. Bentuk tersebut dibangun dengan garis tipis agar menambah kesan elegan. Oke, jadi kalau sekilas saya ini baca tadi KW ya, bukan KV ya, karena di sini ada lengkungannya ya. Nah, di sini ada lengkungannya, jadi pertama kali lihat salah baca gitu ya. Oh, yang benar ini KV ya. Tapi di sini kebacanya saya pertama KW ya. Oke, ini udah bagus logonya. Yang terakhir ya, yang kelima, Clarkson ya. Apakah ini bentuk apel? Kita lihat ininya ya, konsepnya. Logo ini dibuat dengan mengganti huruf V dengan bentuk yang menyerupai bentuk hati. Oh, ini bentuk hati ya. Bentuk tersebut merupakan penyederhanaan dari sebuah gambar gaun yang mempresentasikan di bidangnya ya. Oh, ini bentuk gaun ya, bagian atasnya ya. Perusahaan peka terhadap perkembangan zaman digambarkan dengan bentuk logonya dinamis ya. Bentuk ini juga memiliki kesan yang feminim serta elegan, karena produk yang ditunjukkan adalah gaun ya, dipadukan dengan warna kuning emas serta hitam, semakin menambah kesan elegan dari logo ini. Oke, jadi untuk Clarkson itu sebenarnya konsepnya itu untuk fashion ya, semua kalangan ya, cewek dan cowok. Tapi di sini masnya bikin kayaknya untuk kalangan cewek aja dah, dan untuk konsep lebih ke gaunnya ya. Tapi ini udah bagus juga.
Tapi paling agak miss di bagian atasnya nih. Tadi saya kira ini apel ya. Oh ternyata love dan gaun. Oke, ini untuk tipografinya dan clear space-nya. Oke, ini udah bagus. Presentasinya juga. Terima kasih. Itulah 5 logo dari Mas Badrus Sulaiman ya. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya dari Baby Rizky Adinda. Kita lihat. Nah, ini bentuk logonya ya. Ini untuk brandnya, produk Clarksons Lifetime di antaranya, kemeja, blouse, dan blazer pada umumnya ya. Branding by Baby Rizky Adinda. Logo ini dibuat dengan konsep gabungan antara huruf K dan juga simbol infinity ya. Yang dimana huruf K memiliki arti nama perusahaan yang diambil dari kata Clarksons serta simbol infinity yang berarti tidak terbatas. Artinya perusahaan akan terus berinovasi dalam pembuatan produknya agar dapat memenuhi keinginan konsumen yang tidak terbatas. Oke. Ini konsepnya cukup unik juga ya. Jadi saya kiranya ini bentuk kacamata ya, ternyata huruf K dan bentuk simbol infinity ya. Ini untuk Clarksons Lifestyle ya. Oke. Jadi menurut saya ini nggak perlu dikasih pembatas seperti ini ya. Jadi habis logo langsung teksnya dan tagline-nya kayak gitu. Nah ini kalau untuk di kartu nama nggak apa-apa dikasih pembatas ya. Tapi kalau untuk logo biasanya nggak perlu pakai pembatas gini ya. Atau langsung aja di atas logonya dan di bawah langsung teksnya ya. Ini untuk kartu namanya, color palette-nya, tipografinya ya. Oke. Itulah logo dari Baby Rizky Adinda ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya dari Chairul Anwar ya. Mas Chairul Anwar. Kita lihat. Oke, jadi ini konsepnya K dan V ya. Pusat produk fashion. Oke. Ini ditambahin lagi slogan ya. Clarksons Lifestyle. Jadi ini huruf K dan V ya. Dan huruf L atau icon checklist. Oh ini icon checklist. Bisa juga dilambangkan sebagai icon checklist yang mana artinya perusahaan tersebut selalu memberikan yang terbaik bagi para konsumennya ya. Baik pelayanan maupun kualitas produk tersebut. Oke, ini bagus ya. Nah ini untuk di dinding ya, mockup di dindingnya. Ya, nah ini untuk tipografinya, colornya. Oke. Oke, ini udah bagus dari Mas Chairul Anwar ya. Nah saran saya ini kayaknya harusnya Clarksons Lifestyle ini bisa dikasih warna putih ya. Jadi biar enggak semuanya warna kuning ya. Dan saya rasa nggak perlu pakai frame juga bagus ya. Jadi cukup shape ininya, lalu Clarksons Lifestyle-nya putih dan langsung tagline-nya. Nah tagline ini juga bisa pakai warna putih juga. Oke, terima kasih dari Mas Chairul Anwar ya. Oke, lanjut lagi dari Mas Danang Wahyudi ya. Kita lihat. Oke, jadi ini logonya Clarksons ya, Your Lifestyle. Nah, untuk logo uses dan color palette-nya kayak gini. Ini versi hitam dan background putihnya. Kita lihat konsepnya ya. Konsepnya satu brand yang cukup terkenal di bidang fashion ya. Orang akan langsung tahu kalau itu desain Clarksons meskipun hanya melihat secara sekilas ya. Ditambah dengan logo hanger baju, barang yang selalu ada fashion shop ya, meskipun yang dijual bukan pakaian. Dan ini untuk clear space-nya, ini tipografinya, dan ini mockupnya. Oke, jadi menurut saya ini logonya masih generik ya, masih terlalu generik. Karena hanger kayak gini udah banyak dipakai untuk logo-logo toko baju atau fashion kayak gitu ya, kayak distro gitu. Jadi sudah banyak digunakan ya, jadi harus unik ya. Dan ini juga kalau dihilangkan juga jadi Clarksons aja, ini nggak bisa sesuai brief, nggak boleh logonya nggak boleh berupa teks Clarksons ya. Jadi logonya harus benar-benar unik ya, dan diusahakan belum pernah dibuat atau jarang dilihat orang ya bentuknya. Nah ini kalau dari jauh juga kurang terbaca ya tulisan Clarksons ya, karena ini memakai font yang putus-putus kayak gini. Oke? Itu aja saran dari saya. Terima kasih buat dari Mas Danang Wahyudi ya. Kita lanjut lagi ke logo berikutnya dari Diki Prasetyo ya. Kita lihat.
Nah, ini logonya, ini bagus ya, keren banget nih presentasinya. Nah, ini Clarkson Lifestyle ya, pemilihan fontnya juga bagus. Nah, ini logo konsepnya, ini unik ya. Jadi dengan warna yang solid membuatnya sederhana tanpa meninggalkan kesan elegan dan ikonik. Oke, ini ikonik ya. Jadi letter K ya untuk Clarkson dan reverse L ya dari lifestyle ya. L-nya di reverse kayak gini dan ini membentuk shopping bag ya. Dan ada logo ikonnya kayak gini bentuknya. Oke, ini bagus ya. Bentuknya unik ya. Nah, ini Clarkson Lifestyle dan pemilihan fontnya juga bagus ya. Logo kami terdiri dari icon dan workmark ya. Nah, ini ikonnya dan ini workmarknya ya. Nah, ini untuk warnanya menggunakan warna primer. Kita bisa mendapatkan variasi brand mark sesuai dengan latar belakang ya. Nah, ini untuk clear space-nya ya. Clarkson Lifestyle ya. Nah, ini untuk warna coklatnya dan coklat muda dan warna putihnya. Oke, ini bagus banget ya. Nah, ini untuk patternnya juga. Ini untuk mockup di goodie bag-nya. Dan ini untuk di posternya ya. Oke, ini bagus banget presentasinya dan logonya juga konsepnya juga unik ya. Ini udah bagus, pemilihan fontnya juga ada cocok dan bentuk logonya juga ikonik banget nih. Oke, terima kasih dari Mas Diki Prasetyo ya. Udah bagus logonya ya. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya dari Dimas Dwi Waluyo ya. Kita lihat. Oke, ini logonya Clarkson Lifestyle ya. Nah, ini filosofi logonya terdiri dari huruf K dan V ya. Yang merupakan singkatan dari Clarkson sebagai pemilik dari brand fashion ini. Yang membentuk abstrak ambigram ya. Logo dengan bunga tulip ungu sebagai inspirasinya. Oke, jadi membentuk bunga tulip ya. Bunga tulip berwarna ungu memiliki makna kesetiaan yang tinggi dan sebuah penghargaan. Pasalnya warna ungu yang ada pada bunga tulip menjadi simbol dari kebangsawanan dan juga elegan. Garis yang miring melambangkan bergerak ya, kecepatan dan juga kekuatan yang sesuai dengan brand ini. Dengan mengaplikasikan desain-desain masa kini pada semua produk fashionnya. Oke. Jadi pertama kali saya lihat ini mungkin agak miss ya. Jadi saya lihatnya ini kayak mata gitu, mata dan nggak kelihatan bunga tulipnya ya. Tapi setelah dijelaskan konsepnya baru kelihatan ya. Jadi ini kelihatan kayak mata nih. Kalau tadi pertama kali saya lihat. Nah, ini untuk clear space-nya. Ini untuk logo ikonnya. Nah, ini tipografinya pakai font dari Git Asset ya, Klika ya. Nah, ini color palette-nya. Nah, ini untuk pattern-nya, ini pattern-nya cukup bagus ya. Nah, ini juga cocok dipakai di kartu namanya Clarkson Lifestyle ya. Oke, ini jadi saran saya mungkin bentuknya bisa lebih didekatin lagi ya, ini lebih dirapetin lagi biar nggak terlalu panjang, biar orang sekali lihatnya nggak salah persepsi ya. Jadi tadi saya pertama kali lihat ini kelihatan kayak bentuk mata dan ini kepalanya. Oke, itulah logo dari Mas Dimas Dwi Waluyo ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi dari Mas Dimas lagi nih namanya sama. Oke, kita lihat. Nah, introduction ya. Kadang kamu memang butuh move on dari pakaianmu yang biasa. Lalu cobalah hal baru. Kamu perlu keluar dari zona nyaman supaya tahu gaya apa yang paling cocok untukmu. Kami dari Clarkson Lifestyle menaruhkan berbagai pilihan fashion untukmu. Oke, ini keren ya. Untuk pertamanya introduction-nya. Nah, ini untuk logonya ya. Clarkson ya. Kayak gini. Ini bentuk dasi ya. Logonya dibuat dengan abstrak dan inisial dari nama Clarkson disingkat KV ya. Nah, bentuk KV dan ini ya, dasi ya, membentuk dasi. Logo dibentuk menggunakan nuansa segitiga menggambarkan arah dan tujuan perusahaan yaitu selalu naik dan berkembang. Lingkaran menunjukkan kualitas dan integritas perusahaan kepada pelanggan. Nah, ini color palette-nya. Nah, ini untuk mockupnya ya. Ini mockup packagingnya dan stempelnya. Oke, jadi menurut saya ini nggak perlu pakai lambang yang ini ya. Lambang dasinya, karena kalau dari jauh juga nggak kelihatan ya. Jadi cukup kosong aja. Atau kalau misalnya ada kekosongan di sini, Mas bisa tambahin bentuk segitiga di sini shape-nya. Jadi untuk mengisi kekosongan yang sebelah sini, nggak perlu pakai icon dasi kayak gini ya, karena jadi terlalu banyak shape-nya gitu. Terima kasih dari Mas Dimas ya. Kita lanjut lagi dari Mas Dodi Insan ya, Kamil. Kita lihat
logonya. Oke, ini Clarkson Lifestyle ya. Nah, ini your tagline-nya Mas bisa isi ya, sebenarnya tulisan di atasnya Clarkson ya, bawahnya lifestyle gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi kalau gini, ini kayak template. Jadi kalau untuk presentasi ini nggak boleh ada your tagline ya. Dan ini untuk mockupnya, ini patternnya dan clear space-nya ya. Nah, ini logo grid-nya ya. Nah, ini untuk variasi logonya. Ini mockupnya juga ya. Jadi ini konsepnya huruf K, nah ini L ya, A dan V ya, membentuk satu objek ya. Setiap huruf dibuat seperti atap rumah. Hal ini mengartikan bahwa rumah adalah puncak dari gaya hidup, dan gaya hidup berawal dari rumah. Oke, jadi ini konsepnya dari huruf K, L, A, dan V ya. Yang ini huruf K, yang ini L ya, L dan A dan V ya. Oke, jadi ini kayaknya kurang tepat ya pemosisiannya ya. Ini huruf K udah oke. Kebalik ya, huruf K kebalik. Cuman huruf L-nya ini harusnya huruf A ya. L-nya bisa pakai yang ini tadinya harusnya. Nah, huruf A-nya bisa pakai yang atapnya ini, dan V yang bawahnya ini. Ya, paling miss di situ aja sih untuk logo konsepnya. Ini untuk tipografinya, color palette-nya, dan ini mockupnya. Oke, udah bagus. Terima kasih untuk Mas Dodi Insan kami ya. Kita lanjut lagi dari Eko Yasin Ashari ya. Kita lihat. Oke, ini Clarkson Lifestyle. Oke, jadi ini presentasinya memanjang ke bawah ya. Oke, jadi ini logonya, ini clear space-nya, ini icon-nya, color-nya ya, color palette-nya. Jadi konsepnya huruf K dan L ya, yang saling terhubung dengan simple dan elegan. Oke, ini udah bagus konsepnya, unik ya. Ini grid, logo gridnya, tipografinya, dan untuk mockupnya ya. Oke, ini udah bagus logonya, dan presentasinya juga udah bagus ya. Dan pemilihan fontnya juga udah bagus juga. Oke, terima kasih dari Mas Eko Yasin Ashari. Kita lanjut lagi dari Fadil Amir ya. Oke, ini Clarkson ya. Ini clear space-nya ya. Nah, ini untuk briefnya. Ini untuk logo grid-nya ya. Logo grid-nya. Ini filosofinya. Letter K, V, mata, wajah ya, yang sedang memantau, kayak lagi ngintip gitu ya. Logo ini dibuat dengan konsep penggabungan huruf K dan V ya, yang dibentuk se-elegan mungkin agar mencerminkan brand yang memiliki identitas luxury di dalamnya. Dan juga adanya mata dan hidung di antara huruf V yang bermakna mata yang terus mengawasi perkembangan zaman ya. Sehingga Clarkson akan terus memberikan desain produk fashion masa kini. Oke, ini konsepnya unik ya. Udah bagus. Ini untuk tipografinya menggunakan Playfair display. Ini untuk tampilan di Instagram ya. Logonya yang putih, background coklat, dan background hitam. Dan untuk color palette-nya dan mockupnya ya. Ini mungkin mockup website-nya ya. Dan ini untuk stationery-nya. Oke, dan ini penggabungan dari keseluruhannya. Ditaruh di bagian akhir ya. Oke, ini bagus banget presentasinya, dan konsepnya juga unik ya. Oke, terima kasih dari Mas Fadil Amir ya. Kita lanjut lagi dari Mas Fahmi Rizik ya. Kita lihat. Oke, ini Clarkson Lifestyle. Ini saya tebak bentuk kerah ya, kerah baju. Clarkson Lifestyle adalah sebuah brand fashion. Nah, ini udah briefnya yang saya kasih. Nah, ini untuk logonya. Ini kuat banget ya, logonya strong. Nah, ini untuk filosofi logonya. Logonya dibuat dengan konsep penggabungan shape persegi panjang yang dimodifikasi sehingga membentuk satu objek. Objek tersebut dibentuk menyerupai huruf V yang menyerupai kerah baju ya. Pada baju, kemeja, kemudian objek tersebut dikombinasikan dengan nama perusahaan sehingga mengartikan bahwa perusahaan ini bergerak di bidang fashion. Oke, ini bagus konsepnya. Tapi karena saya di briefnya kasih jangan pakai Clarkson, jadi ini lebih dominan teks Clarksonnya daripada logogramnya ya. Jadi harusnya logogramnya lebih besar ya daripada logo type-nya atau teksnya. Oke, ini udah bagus bentuk logonya dan konsepnya.
Ini mockupnya pada baju ya, dan kartu nama. Terima kasih dari Mas Fahmi Rizik ya. Kita lanjut lagi dari Firda Ardiansyah. Nah ini ada 4 logo nih. Ini saya ekstrak dulu. Oh ada 5 ya. 1, 3, 4, 5. Oh hilang 1 nih. Saya nggak nemu logo sisanya nih. Kita ekstrak dulu aja ya. Oke, kita lihat dari yang nomor 1 dulu ya. Yang pertama, brand guidelines. Oke, ini Clarkson Lifestyle ya. Oke, ini unik ya bentuknya. Jadi logonya kayak logo-logo vintage gitu. Clarkson Lifestyle merupakan sebuah brand ya. Oke, ini dari briefnya, logo konsepnya ya. Ini huruf K ya, huruf K terbalik dan V. Dan oh ini bentuk kerah baju ya. Oh ya, saya baru nyadar kalau ini bentuk kerah baju juga ya. Nah, clear space-nya, ini udah clear space-nya. Ini untuk logo gramnya. Dan ini untuk logo grid-nya ya. Ini untuk pattern variation-nya, keren ya. Color palette-nya, tipografinya, logo mark-nya ya. Logo identity-nya, dan app icon-nya. Nah, ini untuk mockup tag-nya ya. Nah, thank you, Git Kreatif. Oke. Ini konsepnya udah bagus banget ya. Logonya juga strong ya, kayak gini bagus banget. Oke, itulah logo yang pertama. Kita lihat logo yang berikutnya. Brand guidelines, Clarkson Lifestyle. Oke, ini bagus banget ya. Nah, ini bentuk logonya huruf K dan V ya. Oke, ini unik banget nih. Logo dibuat dengan konsep yang simple dan berkelas dengan menyatukan letter K dan V ya. Nah, ini untuk clear space-nya bagus. Ini juga untuk logogramnya. Ini untuk font-nya dan ini mockup kartu namanya ya. Oke, jadi ini kuat banget ya. Wah, ini mockup-nya kayaknya salah nih. Salah taruh nih desainnya. Kayaknya desain yang satunya lagi nih yang begini. Oke, ini logonya kuat banget ya. Logogramnya kuat banget. Clarkson Lifestyle ya. Oke, terima kasih untuk dari Mas Firda Ardiansyah ya. Ini untuk logo yang kedua. Kita lihat lagi logo yang ketiga. Tadi mockupnya nyasar tuh yang logonya tadi. Nah, ini ada Clarkson Lifestyle ya. Sebuah brand fashion. Nah, ini untuk briefnya ya. Nah, ini untuk letter K dan letter V-nya. Oke, ini unik ya. Disatukan hingga membentuk suatu simbol yang elegan dan klasik untuk sebuah brand. Oke, ini keren ya. Ini untuk patternnya. Nah, untuk fontnya, tipografinya. Ini untuk mockupnya. Dan untuk logo variationnya. Oke. Oke, ini udah bagus ya, unik banget logo konsepnya ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ini yang terakhir ya. Tadi ada yang hilang satu nih. Nah, ini yang tadi logonya nyasar di desain yang kedua ya, mockupnya. Dan ini untuk Clarkson Lifestyle ya. Ini untuk briefnya. Ini huruf K dan V. Oke, ini bagus banget penggabungannya ya. Nah, ini untuk clear space-nya ya. Dan ini logo grid-nya juga rapih ya. Nah, ini untuk patternnya. Patternnya juga bagus. Nah, ini dia tadi mockupnya. Ada di sini benar nih. Clarkson Lifestyle. Nah, untuk logo variationnya. Oke, ini udah bagus banget presentasinya dan konsepnya juga udah bagus ya. Dari Mas Firda Ardiansyah. Oke, itulah keempat logo dari Mas Firda Ardiansyah ya. Cuman hilang satu nih tadi namanya. Apa salah rename ya Masnya nih? Di sini cuma ada 4 saya terimanya. Oke, kita lanjut lagi yang berikut dari Florenti ya. Kita lihat logonya. Oke, jadi ini menggunakan hanger lagi ya sama kayak yang tadi yang sebelumnya. Jadi brand overview-nya. Nah, ini untuk simbol and meaning-nya dari hanger ya. Dan black lines-nya dan gold yang menandakan luxury ya, and rich ya. Ini untuk colors-nya. Nah, ini untuk logo font-nya ya. Ini untuk clear space-nya dan logo variation-nya ya.
Nah, untuk vertikal dan horizontal. Nah, untuk logo application-nya, dan ini reminder-nya yang nggak boleh ya, logonya nggak boleh dipakai seperti ini, ataupun seperti ini. Oke, jadi dari keseluruhan di sini sebenarnya bagusnya itu cukup kayak gini aja nih, keadaan V ini atau yang ini. Cuman saya lebih prefer ke yang ini nih, yang keadaan V. Dan nggak perlu pakai shadow hitam kayak gini ya, karena nanti kalau misal di backgroundnya hitam, dia juga bakal hilang gitu. Kalau backgroundnya hitam, jadi hilang juga shadow hitam ini. Jadi cukup teksnya aja kayak gini, keadaan V-nya aja kayak gininya aja. Dan untuk bentuk hanger ini udah banyak dipakai, banyak digunakan untuk toko-toko baju atau fashion kayak gitu ya. Distro-distro juga udah banyak kayak gini, jadi bisa cari lagi bentuk yang lebih uniknya lagi ya, kayak gitu, dan kombinasinya juga. Oke, nah untuk tulisan caption juga sudah saya tulis ya di briefnya, jangan menggunakan huruf caption saja ya, jadi harus penggabungan yang tadi ini udah benar ya, keadaan V ya ini udah benar ya, jadi lebih bagus kayak gini aja logonya. Dan kalau begini coffee lifestyle ya, jadi tambahin juga teksnya, tetap taruh teks logo Clavestone ya, lifestyle, jadi biar orang bisa baca juga ini logo apa gitu. Kalau coffee doang orang nggak tahu artinya kepanjangannya, kecuali logo ini udah besar ya, itu nggak apa-apa dihilangkan teks Clavestone-nya. Misal kayak logo-logo KFC dan lainnya, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai tulisan di bawahnya lagi keterangannya. Oke, terima kasih dari Florenti ya. Kita lanjut lagi dari Hanif Rifandi. Nah, ini Clarkson Lifestyle lah. Clarkson merupakan manufaktur apparel fashion yang memiliki 3 filosofi ya. Sebagai pondasi dari brand mereka itu simple, modern, dan timeless. Mereka memiliki visi dan misi untuk membuat generasi baru milenial untuk memiliki style yang tidak hanya di trendy dan masa kini, tetapi juga tahan lama. Fokus mereka pada produk tekstil dan footwear ya, tetapi mereka siap untuk melebarkan sayap di dunia fashion dengan inovasi produk lain di masa yang akan datang. Oke, ini bagus banget briefnya ya, ditambahin lagi biar lebih bagus. Nah, ini filosofinya nih. Filosofi logo Mark Craftion terlahir ya dari 3 filosofi brand, yaitu simple, modern, dan timeless ya. Jadi insignia huruf K yang tercipta dari penggabungan lingkaran-lingkaran yang membentuk angka 8. Oh, jadi ini membentuk angka 8 ya. Menyebutkan bahwa Crafton tidak akan terhenti atau infinity ya. Terhenti walaupun dihentikan untuk menyajikan produk fashion terkini untuk semua orang selama mungkin ya. Warna merah menyimbolkan hasrat dan semangat. Warna biru menyimbolkan royalty, sementara putih sebagai warna netral. Kayak ini konsepnya bagus banget ya. Ternyata ada angka 8 tersembunyi di balik logonya ini. Dan ini huruf K ya, dan V ya kalau diputar. Nah, ini untuk paletnya, primary tricolornya ada 3 warna. Nah, ini ada Clarkson tricolor rule-nya ya. Jadi yang ini oke, dan ini nggak boleh kayak gini. Nah, ini untuk clear space-nya, dan ini application-nya. Oke, ini pattern-nya. Ini untuk sosial medianya. Oke, ini udah bagus banget konsepnya untuk Clarkson-nya ya. Oke, ini udah bagus logonya dari Mas Hanif Rifandi ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Harun Al-Rashid ya. Kita lihat. Nah, di sini logonya Clarkson Lifestyle. Clarkson merupakan brand fashion yang mengikuti desain-desain masa kini pada semua produk fashionnya. Logo Clarkson Style terdiri dari letter huruf K dan L ya, ditambahi dengan objek yang membentuk arah. Oh, ini arah ya, kayak gini. Objek berbentuk arah yang menunjuk ke arah letter huruf bermakna gaya hidup yang dimulai dari produk Clarkson. Ini untuk konsepnya, ini untuk logo gridnya, ini untuk clear space-nya, dan tipografinya. Ini untuk color palette-nya, dan label tag-nya. Ini untuk paperback-nya.
Oke, jadi saran saya ini konsepnya udah cukup bagus ya, tapi untuk bentuknya yang agak kurang nih di sini. Jadi agak kurang bagus kalau bentuknya begini. Harusnya ini lurus aja udah cukup ya, lurus aja udah cukup. Kayak gitu. Dan sisanya udah oke sih, paling ini aja sih yang kurang sejajar ya. Jadi mungkin Masnya ingin mengikuti style ujung-ujung shape-nya bentuk kayak gini, tapi di sini agak susah ya karena sempit. Jadi ini cukup lurus aja bentuknya kayak gitu. Jadi gitu aja juga udah bagus ya. Oke. Terima kasih untuk logo dari Mas Harun Al Roshid ya. Kita lanjut lagi dari Mas Hendrawan Soherman ya. Dan untuk logonya yang mana nih? Ada beberapa nih. Kita lihat yang ini yang pertama. Clarkson Lifestyle ya, ini huruf K dan V ya. Nah, ini logo berasal dari huruf K dan V ya. Nah, ini untuk logo grid-nya, clear space-nya. Nah, untuk logo variation-nya ya. Dan color palette-nya dan tipografinya juga mockup-nya. Oke, jadi saran saya ini logonya warnanya masih kurang terlihat ya kalau dari jauh. Jadi kalau merah seperti ini, background hitamnya itu lebih digelapin lagi ya biar merahnya ini nyala. Jadi kalau dari jauh itu masih kelihatan. Ini karena warna hitamnya ke abu-abuan, jadi kurang terlihat kalau dari jauh. Kayak gitu. Nah, ini juga ya ini kurang hitam ya. Dan kalau backgroundnya merah, ini lebih bagus warna putih ya, karena biar lebih kelihatan ya. Di sini saya coba edit ya. Nah, jadi misal di sini saya ubah ya warna hitamnya jadi hitam pekat ya. Nah, kayak gini jadinya. Nah, jadi lebih kelihatan ya kalau pakai warna hitam pekat kayak gini. Nah, untuk tipografinya yang bawah ini harusnya pakai huruf besar semua juga ya. Harus semua huruf besar semua juga biar bagus ya. Clarkson Lifestyle kayak gitu. Sisanya udah oke ya. Nah, ini yang tadi warna merah. Nah, kayak gini ini udah bener nih harusnya. Yang ini pakai warna putih ya. Ini pakai warna putih kayak gini. Nah, biar lebih kelihatan lagi. Kalau merah ketemu hitam begini jadi tabrakan, jadi gelap warnanya. Oke, itu aja. Nah, ini untuk logo presentation yang kedua nih. Ya, oke, jadi ini logonya Clarkson Lifestyle ya. Ini terdiri dari huruf K dan V ya. Ini menggunakan negative space ya untuk di sininya menggabungkan huruf K dan V-nya. V-nya nggak terlalu kelihatan tapi di sini tetap terbaca ya, atau bisa menggunakan teknik negative space kalau seperti ini. Nah, ini logo konsepnya. Logo ini dibuat dengan huruf K dan V ya, mewakilkan nama pemilik yaitu Clarkson. Jenis yang digunakan yaitu lettermark digabung dengan negative space. Nah, kan negative space pada huruf V ya, agar logo terlihat simple. Logo ini menggunakan konsep font jenis serif agar memberikan kesan yang terlihat klasik dan elegan. Untuk logo grid-nya dan clear space-nya ya. Untuk logo variation-nya ini elegan banget ya. Ini juga bagus. Penempatan teksnya juga oke ya. Udah pas. Color palette-nya dan ini tipografinya ya. Dan ini untuk mockup-nya ya. Ini untuk neon box-nya. Oke, ini udah bagus ya konsepnya, unik banget ya. Huruf V-nya nggak kelihatan tapi tetap masih terbaca V ya. Kayak gitu, jadi KV. Oke, terima kasih dari Mas Hendrawan ya. Ini logonya udah ada ya 2 ya. Kita lanjut lagi dari Mas Hendy Rusli ya. Nah, ini bentuk jarum nih ya, K dan L ya. Clear space-nya, ini logo konsepnya, lingkaran yang terdiri dari kumpulan kepala peniti. Oh, ini kepala peniti ya. Logo nama Clarkson Lifestyle digambarkan dengan huruf K dan L, di mana huruf K dibentuk dari perpaduan gambar jarum jahit ya. Ini konsepnya udah unik ya, unik banget. Oke, jadi itulah logo dari Mas Hendy Rusli ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya dari Mas Heri ya. Nah, ini artboardnya ada banyak nih. Wah, ini cuman satu ya, ini satu-satu kepecah kayaknya nih pas ekspor ya.
Harusnya pas ekspor langsung aja save as ya, pilih file save as langsung PDF ya. Nah ini kita buka file AI-nya aja ya. Nah untuk file AI-nya, jadi kalau save PDF tuh langsung aja dari sini, dari file terus ke save as ya. Jadi misalnya saya contohkan di sini pilihnya yang PDF ya. Nah ini langsung AL ya, nggak usah range-nya nggak usah dipilih ya, tapi AL. Langsung nanti pas diekspor jadi cuma satu file PDF di sini contohkan ya, Clarkson PDF. Nah ini kita langsung save aja. Nah ini udah jadi ya, kita buka nih. Nah nanti dia akan jadi satu file aja, satu file PDF ya. Oke, jadi kita lihat yang pertama ini logonya Clarkson. Terus ini untuk briefnya ya, deskripsi briefnya. Dan untuk mockupnya, ini untuk logo variationnya. Nah ini untuk logo sketsa kasarnya. Ini bagus banget nih, dilampirin juga ya untuk sketsanya, sketsa awalnya ya. Cuman kalau begini lebih baik, lebih bagus dari tampak atas langsung. Ini kan agak miring sedikit ya, tapi ini udah bagus, disertakan juga ya konsep dasarnya. Nah untuk penggunaan logo gridnya, dan ini logo konsepnya ya, dibuat dengan konsep penggabungan antara letter K dan V ya. Diambil dari nama pemilik perusahaan, namun jika diamati lebih luas, konsep ini menjadi beberapa letter seperti KA, V, S, dan O ya. CAVSO. CAVSO di sini disingkatan dari katun, viscose, chiffon, organza. Dapat diartikan dari letter tersebut bahwa perusahaannya bergerak di bidang pakaian. Oke, ini bagus juga konsepnya ya. Untuk clear space-nya, nah untuk pattern-nya ya. Dan ini untuk tipografinya, ini mockupnya bagus banget nih, mockupnya detail ya. Nah untuk color palette-nya, dan ini untuk kartu namanya ya. Kayaknya kalau kartu nama kegedean ya kalau presentasinya segini. Yang ini nggak perlu nih, yang depan belakangnya nggak perlu disatuin, tapi langsung begini aja. Ini bagusnya begini ya. Jadi presentasinya istilahnya kayak mockupnya gitu. Ini untuk mockup pada toko ya istilahnya, nama tokonya. Ini juga presentasi di terakhirnya bagus. Oke, ini udah bagus logonya dari Mas Heri ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Ikhwan Ari Guntoro. Ini kita lihat file PDF-nya ya. Clarkson Lifestyle. Oke, ini unik juga nih konsepnya nih. Ini untuk briefnya ya. Nah ini untuk mockup sketsanya ya. Untuk logo gridnya, dan ini logo konsepnya ya. Logo ini dibuat dengan kombinasi huruf K, V, dan L ya, melambangkan nama brand tersebut. Ini K, V, dan L ya. Lambang orang yang sedang berjalan dengan percaya diri, melambangkan bahwa brand ini memiliki karisma yang kuat, membuat orang percaya diri ya. Oke, jadi ini ya, bentuk kayak orang lagi berjalan gitu ya. Bentuk yang dinamis dan elegan melambangkan bahwa brand ini telah mengikuti perkembangan ke arah yang lebih modern dan lebih elegan. Dan untuk clear space-nya menggunakan huruf K ya. Nah ini untuk logonya, logo variation-nya, ini untuk icon-nya. Dan untuk pattern-nya unik banget nih, pattern-nya nih bagus. Pattern-nya bagus banget ini. Dan ini untuk color palette-nya dan tipografinya. Ini untuk mockupnya, ini rapi banget ya presentasinya. Nah ini juga bagus. Nah ini juga bagus ya. Nah ini detail juga ya, ditaruh di selipan sininya nih. Nah oke, ini detail bagus. Nah untuk logo misuse-nya ya, yang tidak boleh ya. Oke, ini udah bagus banget presentasi dan konsep logonya. Terima kasih dari Mas Ikhwan Ari Guntoro ya. Kita lanjut lagi dari Mas Iqmal ya. Kita lihat. Nah ini untuk Clarkson ya, Clarkson Lifestyle ya. Kita lihat nih konsepnya seperti apa ya. Nah ini untuk mockupnya ya. Logo ini dibuat dengan konsep penggabungan huruf K dan V yang membentuk sebuah objek. Objek tersebut juga membentuk diamond ya, yang memiliki simbol kekuatan, kesetiaan, kemurnian, dan keseimbangan. Oke, jadi diamondnya itu yang sebelah sini ya, yang ininya nih, kayaknya sih ini nih. Ini letter K dan ini letter V ya. Ini diamondnya yang kayak gini ya.
Tapi menurut saya ini diamondnya agak melenceng sedikit ya, kurang membentuk diamond gitu. Jadi harusnya garis yang ini dan yang ininya sama ya. Nah, dan untuk logonya ini ketinggian ya. Jadi di sininya memberikan ruang kosong, jadi kurang enak dilihat ya. Jadi kamu ini bisa dikecilin lagi sebenarnya. Coba saya edit ya, di sini ada file AI-nya. Nah, di sini saya coba edit. Jadi ini V-nya sebenarnya bisa di otak-atik lagi ya. Misal saya coba di sini. Kayaknya sih di sini begini bagus nih. Nah, jadi kalau mau bentuk diamond, sisi sini dan sisi sininya harus sama ya kan. Kalau gini jadi jomplang sebelah nih. Nah, jadi harus sama sisinya. Dan ini yang atas tebalnya kayaknya ketebalan nih, lain yang sininya lebih gemuk dari yang sininya ya. Ini saya coba edit dulu ini ya, nggak terlalu detail ya. Nah, jadi menurut saya bisa diginiin lagi logonya. Jadi misalnya kalau ketebalannya mau sama, itu saat pembuatan logo itu ngukurnya bisa kalau pakai logo grid ya, itu ngukurnya bisa pakai lingkaran. Saya kasih hijau atau warna ini deh, biru. Nah, jadi bisa diukur dari sini ya pakai lingkaran. Untuk ketebalannya di sini ditaruh juga di sini dan di sini. Nah, jadi biar tahu. Nah, ini kan kurang sedikit tuh. Jadi pas pembuatan garisnya sebelum dikasih shape builder itu ketahuan ya. Kalau lebih enak lagi bikin logo gridnya pakai teknik yang pakai line aja, misal kayak gini ya. Saya contohin. Ini saya ngasal dulu ya. Nah, kayak gini terus tinggal ditebelin aja. Jadi udah bisa dipastikan setiap sisinya itu memiliki ketebalan yang sama kayak gitu. Ini saya cuma otak-atik aja ya, nggak terlalu rapi. Nah, dan ini bisa kita potong aja nih sebelah sininya. Dan ininya juga kayaknya ketinggian ya. Nah, ini bisa dikecilin segini. Nah, kayak gini ya, jadi lebih ringkas lagi logonya. Coba saya kembalikan lagi ke awal. Nah, ini yang sebelumnya dan ini yang setelah saya otak-atik ya. Nah, kayak gini jadinya. Ntar ini kurang naik sedikit lagi. Ini saya gambaran kasarnya aja. Nah, kira-kira kayak gini ya untuk logonya. Nah, jadi lebih ringkas lagi. Untuk konsepnya ini udah bagus banget ya, menggambarkan huruf K, V dan bentuk diamond. Cuman tadi diamondnya agak miring di sini, jadi kurang kelihatan kalau ini diamond. Oke, itulah logo dari Mas Iqmal ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi yang selanjutnya dari Mas Indra Firdaus. Kita lihat. Nah, ini untuk logonya ya, Craftsman Lifestyle ya. Kita lihat konsepnya. Oh, ini letter K ya, letter K dan letter V. Oke, ini bagus banget ya. Ini K dan ini V ya. Terus di
rotate ya, sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini colornya, ini color space-nya. Nah, ini tipografinya, ini patternnya bagus ya. Nah, ini untuk mockupnya di baju dan stempelnya juga. Ini konsepnya unik ya, menggabungkan huruf K dan V ya. Nah, kayak gini sehingga membentuk suatu geometrik kayak gini ya, bentuk geometrik yang rapih ya. Oke, ini udah bagus konsepnya dari Mas Indra Firdaus. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi dari yang selanjutnya dari Mas Iqbal Maidi. Ini ada 2 filenya. Ini yang bener yang mana nih? Oh, ini logonya aja, ini logonya aja. Ini untuk presentasinya. Ini untuk presentasinya. Oh, ini ada artboard besarnya nih. Harusnya ini nggak usah nih yang 9-nya, nggak perlu. Nah, gini aja. Ini tinggal di rearrange saja. Ininya 2 dan ininya misal 70 ya. Nah, kayak gini. Ya, ini untuk presentasinya, caption. Dan ini untuk briefnya, logo konsepnya. Logonya dibuat dengan konsep huruf V yang dibuat seperti objek kerah baju sebagai simbol perusahaan ini. Bergerak di bidang fashion. Kemudian ada negative space berbentuk berlian. Oh, ini berbentuk berlian di tengah-tengah sini ya. Nah, ini berbentuk berlian yang melambangkan kualitas produk perusahaan ini. Nah, ini untuk logo grid-nya. Clear space ya. Ini clear space-nya. Nah, ini untuk logo tab dan logo gramnya. Nah, ini untuk mockupnya. Oke, ini konsepnya unik ya. Tapi menurut saya ini lebih coba kayaknya sih bagus warna hitam putih aja. Jangan pakai abu-abu ya. Nah, kayak gini misal. Jadi biar lebih kelihatan kuat logonya kayak gini menggunakan warna hitam kayak gini. Ini juga warna hitam putih juga bisa ya. Kayak gini misal. Yang ini hitam semua. Nah, kayak gini. Jadi dia lebih kuat lagi warnanya menggunakan warna hitam putih ya, daripada warna abu-abu seperti ini. Oke, ini udah bagus. Terima kasih untuk logo dari Mas Iqbal Maidi. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mas Khairul Jamhari. Nah, ini ada 2, kita ekstrak dulu. Kita lihat yang versi satunya ya. Nah, ini untuk versi pertamanya Clarkson Lifestyle ya. Nah, ini untuk logo tabnya dan logo gridnya ya. Nah, ini untuk konsepnya huruf K, V, dan bunga ya. Dan juga dunia ini kayaknya. Letter K dan V sebagai simbol nama brand, yaitu Clarkson. Gabungan huruf K dan V membentuk bunga sebagai simbol keindahan, elegan, dan keserasian. Huruf K yang berada dalam lingkaran globe ya, dan huruf V yang berada di luar mengisyaratkan brand tersebut akan terus-menerus melebarkan pasar hingga dalam negeri maupun luar negeri. Oke, jadi di sini huruf K-nya yang di dalam ya, yang di sini huruf K-nya, yang di dalam sini huruf K, dan yang di luarnya huruf V ya. Jadi membentuk bunga seperti ini dan global. Oke, ini konsepnya bagus ya. Dan ini untuk mockupnya ya. Nah, ini juga mockupnya. Oke, ini udah bagus konsep dan logo, bentuk logonya udah bagus ya. Terima kasih dari Mas Khairul Jamhari. Yang pertama, kita lihat yang kedua ya. Ini yang kedua, Clarkson Lifestyle ya. Kita lihat konsepnya ya. Letter K dan V sebagai inisial nama brand, yaitu Clarkson. Gabungan kedua huruf tersebut membentuk mahkota sebagai simbol kuasa, dominasi, anggun, dan elegan. Nah, jadi di sini huruf K-nya, ini huruf V-nya ya, V dan mahkotanya kayak gitu. Letter K dan V sebagai inisial nama brand, yaitu Clarkson. Gabungan kedua huruf tersebut membentuk mahkota sebagai simbol kuasa, dominasi, anggun, dan elegan. Ini untuk mockupnya, dan ini untuk mockup logonya juga ya. Oke, ini bagus, konsepnya juga bagus. Terima kasih dari Mas Khairul Jamhari. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Kusni ya. Oke, ini untuk brand overview-nya ya. Kita lihat di sini simbol and meanings-nya. Nah, ini untuk huruf K yang sebelah sini ya, dan V yang di dalamnya, dan bentuk berlian juga di sini. Cuman di sini berliannya lebih ke arah kotak ya. Harusnya di sini ada bentuk atasnya dipotong kayak gini kecil.
Nah, untuk color paletnya, logo fontnya, dan clear space-nya ya. Ini untuk logo variationnya dan patternnya. Dan untuk mockup di gedung dan nama tokonya juga dan stationery-nya. Oke, ini bagus ya, bagus konsepnya. Tapi yang khusus untuk yang teks yang sebelah sini kayaknya agak melar ke bawah ya. Ini bisa dinaikkan lagi sedikit ya. Nah, yang di sini kayaknya ini ketarik atau jenis fontnya kayak gini saya juga belum tahu nih. Pakai font apa nih? Myriad Pro ya. Harusnya sih nggak ketarik begini dia. Normalnya harusnya begini nih. Nah, segini lah ya. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, jadi lebih rapi ya. Kalau tadi agak ketarik dia kayak gini. Nah, oke. Ini udah bagus konsepnya dan presentasinya juga udah bagus. Terima kasih dari Kusni. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mahfud ya. Mahmudi kita lihat. Dan di sini ada ada dua versi. Kita ekstrak dulu. Lihat yang pertama. Nah, ini tuh Clarkson Lifestyle ya. Ini untuk briefnya dan logo variationnya. Ini logo gridnya. Logo konsepnya ini dari huruf K dan letter V ya. Oke, ini bagus. Ini clear space-nya, tipografinya, color palette-nya, dan mockupnya. Clarkson Lifestyle ini juga mockupnya ya. Oke, secara keseluruhan ini udah bagus presentasinya dan konsepnya juga unik ya. Oke, terima kasih dari Mahfud Mahmuji ya. Kita lihat lagi yang keduanya, Clarkson Lifestyle. Oke, ini simple ya, bagus, elegan ya. Ini letter K dan V. Oke, ini bagus konsepnya. Ini untuk logo gridnya, logo variationnya juga rapih di sini. Ini untuk iconnya. Ini untuk clear space-nya ya. Ini untuk tipografinya dan color palette juga patternnya unik banget nih, patternnya begini. Ini untuk kartu namanya ya. Dan untuk tag-nya dan mockupnya ya. Oke, secara keseluruhan ini udah bagus ya, konsepnya simple, minimalis, dan elegannya udah dapet ini. Oke, terima kasih dari Mas Mahfud Mahmudi ya. Kita lanjut lagi dari Melissa Veronica ya. Kita lihat, ini ada dua ya. Kita lihat yang pertama. Nah, ini untuk yang pertama ya, huruf K dan L. Ini untuk briefnya, logo konsepnya berupa penggabungan huruf K dan L yang disusun sedikit menumpuk ya, dengan garis lingkaran di sebelah kiri yang memberikan kesan kesatuan, perlindungan, dan keamanan. Namun di bagian kanan terdapat huruf L yang sedikit keluar dari garis lingkaran, menunjukkan bahwa usaha ini mampu bergerak dan berkembang di luar zona nyaman. Oke, ini bagus. Berupa untuk logo tabnya berupa tulisan Clarkson Lifestyle ya, dengan ukuran tulisan Clarkson yang lebih besar dari tulisan Lifestyle ya, sehingga tidak terkesan monoton. Oke, ini udah bagus ya. Memang harusnya sih memang untuk teks utamanya itu harus lebih besar daripada tagline ya. Dan untuk logo variationnya ini clear space-nya dan color palette-nya ya. Ini untuk tipografinya dan pattern-nya ya, bagus nih begini. Ini untuk mockupnya. Nah, ini untuk mockup stationery-nya ya. Oke, secara keseluruhan ini udah bagus ya. Cuman menurut saya untuk ketebalan lainnya bisa disamakan ya. Kayaknya ini sih beda nih, yang ini dan yang ini juga beda ya ketebalannya. Jadi harusnya disamakan ya. Ini juga L-nya kecil. Nah, ininya ini langsung pakai teks ya kayaknya ya. Jadi kalau bisa harus manual dia. Oh, di sini fontnya saya nggak kebaca nih, karena saya belum install ya. Jadi untuk logonya kalau bisa pakai ini ya, bikin shape sendiri, jangan pakai fontnya langsung. Jadi biar lebih bisa custom. Jadi ketebalannya harus disamakan semua ya, biar lebih bagus dan rapi. Nah, ini untuk yang keduanya kita lihat ya. Nah, ini untuk konsepnya, ini ada huruf K dan L ya. Penggabungan huruf K dan L yang disusun hingga membentuk sebuah icon untuk logo.
Oke, jadi ini yang kelihatannya itu huruf K ya, yang huruf L-nya nggak kelihatan karena di bawahnya ini nggak ada garisnya ya. Dia masuknya ke negatif space-nya, jadi nggak kebaca secara kalau dilihat langsung ya. Jadi kalau dijabarkan seperti ini baru kelihatan huruf L-nya. Dan untuk logo konsepnya, ini untuk logo variation-nya, clear space-nya ya. Dan color palette, tipografi, dan untuk pattern-nya bagus ya. Dan untuk juga kartu namanya juga bagus presentasinya. Ini untuk stationery-nya. Oke, jadi ini udah bagus ya untuk konsepnya. Cuman tadi agak missing aja sih di huruf L-nya. Ternyata L-nya ada di sini ya, nggak kelihatan ya. Oke, terima kasih dari Melissa Veronica ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mas Raka ya. Dan untuk Clefton Lifestyle ya. Dan untuk deskripsinya, desain logo ini menggunakan bentuk seperti kilauan ya, bintang yang terlihat dari kejauhan, di mana memiliki makna dan harapan agar brand ini dan produk-produknya mudah dikenali oleh orang-orang, selalu tampak bersinar ya di mata para konsumen. Oke, ini bagus ya konsepnya. Jadi berkilau di tengah gelapnya langit malam. Diharapkan juga fashion produknya tetap stylish dan enak dipandang mata sehingga membuat para konsumen puas untuk menggunakan produk dari brand ini. Nah, ini untuk konsep logonya huruf K, L, A, V, S, OS-nya gini ya, O dan N ya. Oke, ini bagus sih, semuanya dapat ya, semua huruf dapat di sini ya. Ini konsepnya bagus banget. Oh, ini grid sistemnya apakah menggunakan golden ratio nih? Desain logo ini tidak menerapkan konsep golden ratio, tidak ya. Dikarenakan apabila lingkaran yang satu dengan yang lainnya dibagi, tidak membagikan hasil angka 1618 ya, atau angka V ya. Tetapi logo yang dibuat tetap menggunakan perbandingan lingkaran-lingkaran yang terdapat pada konsep golden ratio agar grid sistem dari logo lebih mudah dipahami. Oke, jadi ini nggak pakai golden ratio tapi tetap memakai konsep grid system ya. Dan untuk clear space-nya dan color palette-nya, tipografinya, logo variation-nya, mockup-nya, dan ini untuk mockup logonya. Oke, ini udah secara keseluruhan udah bagus banget konsep dan presentasinya ya. Oke, terima kasih dari Mas Raka. Kita lanjut lagi, berikutnya dari Muhammad Syafiq Arislan ya. Kita lihat. Nah, ini ya logonya Clefton Lifestyle ya. Nah, ini untuk logo gridnya ya. Logo ini terinspirasi dari heksagon ya, bentuk sarang lebah. Yang tentunya ketahui bahwa lebah mempunyai banyak sekali manfaat, dengan harapan kita membentuk logo ini dari bentuk heksagon itu tersendiri ya, dikolaborasikan dengan huruf K yang kita dapat dari golden ratio ya yang tertera di atas, sehingga membentuk logo yang sedemikian rupa agar perusahaan Clefton ini dapat sukses dan bisa memberikan sejuta manfaat untuk yang lainnya. Oke, jadi kalau untuk golden ratio itu lingkarannya jangan dibuat ini ya, jangan dibuat oval kayak gini, dia harus benar-benar lingkaran penuh ya. Dan juga untuk kalau mau bikin logo golden ratio, full golden ratio itu nggak boleh ada garisnya, jadi harus berbentuk lingkaran semuanya. Nah, ini untuk logo variationnya ya, untuk gold, black, dan white-nya. Nah, untuk warna menggunakan godam ya. Ini untuk versi kotaknya dan nama panjangnya. Ini untuk mockup logonya dan tagnya. Ini untuk stationery-nya. Oke, jadi secara keseluruhan ini udah bagus ya presentasinya, dan juga bentuknya juga bagus nih, kuat banget. Oke, terima kasih dari Mas Syafiq Arislan ya. Oke, jadi kita lanjut lagi yang berikut dari Mas Fatinul Fikri ya. Nah, ini ada dua logo, kita ekstrak dulu. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, ini untuk logo yang pertama, Clefton Lifestyle. Ini filosofinya huruf K dan V ya. Dan konfigurasi logonya ini kayak gini bentuknya. Kalau logonya taruh atas, logogramnya, dan taruh samping, dan ini hanya logogramnya aja. Jadi ini membentuk sebuah gantungan pakaian ya, dan kerah dari sebuah pakaian fashion.
Logo ini terbentuk dari gabungan inisial K dan V ya, yang menyerupai bentuk sebuah gantungan pakaian dan kerah dari sebuah pakaian fashion. Oke, jadi di sini saya tadi pertama lihatnya ini, saya kira ini kupu-kupu ya. Dan ini bentuknya ternyata kerah ya, kerah baju ya. Kerah baju yang ini dan gantungannya yang ini ya. Jadi gantungannya kayaknya ini kebalik ya. Oke, jadi ini sebenarnya menyerupai bentuk kupu-kupu juga nih kalau dilihat dari samping ya, kupu-kupu dari samping. Nah, untuk palet warnanya, oh ini udah ya, nggak ada mockup nih ya. Oke, jadi ini untuk konsep logonya paling pertama kali lihat agak miss nih. Saya nggak nyadar kalau ini ternyata kerah baju dan gantungan ya. Ini gantungannya terbalik kayak gitu. Jadi awal saya kira ini kupu-kupu. Oke. Jadi ini konsepnya cukup unik juga. Tapi menurut saya kayaknya cukup begini aja udah bagus ya. Yang lambang kerah bajunya aja terus dilurusin. Misal di sini saya coba buka file AI-nya. Jadi kayaknya logonya gini aja, simple jadinya. Nah begini ya. Nah begini lebih bagus ya, lebih elegan lagi. Jadi nggak perlu harus ngikutin brief, harus ada tulisan bentuk huruf K terus V-nya. Cukup begini aja juga udah bagus ya, karena konsepnya di bagian sininya tuh bebas ya. Ini jadi lebih simple dan elegan kayak gini jadinya. Oke, terima kasih dari Mas Fatinul Fikri ya. Ini yang ke pertama, kita lihat yang keduanya. Dan untuk yang keduanya ya, ini filosofinya membentuk huruf K dan V ya. Ini untuk konfigurasi logonya, dan untuk palet warnanya. Oke, jadi ini udah oke ya, udah oke. Tapi untuk tagline ini agak kebanting sama logo utamanya, karena logo utamanya ini menggunakan font yang jenis bold yang kuat, sedangkan tagline-nya warna oranye dan menggunakan style yang tipis kayak gini. Harusnya lifestyle-nya juga harus pakai huruf besar juga biar lebih kuat lagi dan agak di bold dikit ya. Jadi kalau udah jauh nih tagline-nya nggak kebaca kayak gitu. Atau lifestyle-nya juga nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa. Jadi cukup tulisan Clefson aja. Oke, terima kasih dari Mas Muhammad Fatinul Fikri. Kita lanjut lagi dari Mas Gumilang Tamasakti ya. Kita lihat, nah ini ada definisi logonya. Oh, dipisah ya. Ini untuk presentationnya, logo presentationnya. Ini bentuknya, ini table of content-nya ya. Jadi di sini ada mockupnya. Ini untuk briefnya ya. Nah, untuk logo variation-nya. Ini untuk clear space-nya. Nah, ini logo Clefson style dibuat dengan konsep semuanya serba 3 ya, dimana angka 3 menurut mitologi Norse melambangkan kebahagiaan dan susah dirobohkan ya, juga kokoh. Saya membuat dalam 3 lingkaran karena lingkaran mewakilkan kekekalan ya, dan juga memiliki pergerakan bebas dan lebih luas mengikuti perkembangan fashion di masa depannya. Oke, ini udah bagus konsepnya. Ini untuk tipografinya dan logo variation-nya, dari yang taruh di atas logogramnya, ditaruh di hurufnya, dan ditaruh di sebelah kiri sini. Ini kalau ditaruh sebelah kiri ini nggak perlu pakai pembatas seperti ini ya, jadi pembatasnya dihilangin aja. Oke, ini udah bagus. Nah, ini untuk mockupnya juga ya, lengkap banget nih. Oke, terima kasih dari Mas Gumilang Tamasakti ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada 3 nih, sebentar saya cek dulu. Oh, ini nggak ada isinya. Ini AI-nya aja. Bentar. Oh, kayaknya ini sama aja ya. Jadi ini logonya hanya ada satu aja ya. Jadi mungkin Mas Harun ini kekirim beberapa kali. Jadi saya nge-rename-nya di sini ada 3 nih. Ya, jadi kita pakai yang update nih. Jadi ini logonya Clefson ya. Ini untuk briefnya, dan ini untuk mockupnya. Ini logo colorsnya, dan ini patternnya ya. Ini logo gridnya. Nah, ini logo gridnya kurang dijelaskan arah-arahnya ya.
arah-arah pembuatan logonya ini menggunakan grid atau line ya, dan yang diarsir dengan shape builder. Nah, untuk logo konsepnya huruf K dan huruf V ya. Oke, ini bagus konsepnya. Letter K dan letter V ya. Oh, ini ada aksesoris juga. Ini bentuk kayak aksesoris gitu, dan berbentuk diamond juga, dan style logo konsep. Jadi ini bentuknya terbentuk dari orang yang biasa fashion ya, kayak gini di catwalk ini, tangannya membentuk seperti ini. Nah, ini untuk clear space nya ya. Ini untuk pattern di tas, ini untuk tipografinya, dan ini untuk mockupnya. Oke, ini secara keseluruhan ini udah bagus ya konsepnya, terutama yang di bagian sininya unik banget nih konsepnya begini. Oke, terima kasih dari Mas Muhammad Harun. Nah, kita lanjut lagi dari Mas Nandi ya. Oke, jadi ini untuk logonya Craftsman Lifestyle. Ini untuk konsepnya ya. Jadi logonya terbentuk dari huruf K ya, yang merupakan huruf pertama dari Craftsman ya, dan menggunakan monoline logo dan minimalis logo style ya. Dan color logonya menggunakan kuning ya, kuning kemasan ya, yang berarti elegance dan semangat ya. Nah, ini untuk tipografinya. Nah, ini untuk patternnya dan mockup di kaosnya ya. Ini juga mockupnya. Oke, ini udah bagus ya, menggunakan monoline, simple kayak gini, dan juga elegan ya. Oke, terima kasih dari Mas Nandi ya. Kita lanjut lagi dari Mas Nando Nawawi ya. Nah, dari Mas Nando Nawawi ini Craftsman Lifestyle ya. Logo dengan konsep gabungan huruf K dan V. Oh, ini K-nya di bawah ya, V-nya di atas terbalik. Yang dibalik sehingga menyatu membentuk lancip ke atas mengartikan K. Pondasi, konsep yang kuat. V, lancip ya, tajam, modern, maju. Dan untuk logo variationnya, dan untuk logo gridnya ini mau kayak shape builder kayak gini. Oh, pertama bentuknya kayak gini, terus di rounded dan pasnya jadi segini ya. Dan untuk color palette-nya dan tipografinya, ini mockupnya. Oke. Ini konsepnya unik ya, cukup unik, dan membentuk kayak bentuk wayang juga nih menurut saya kayak gini. Oke, terima kasih dari Mas Nando Nawawi. Oke, jadi kita lanjut lagi. Berikutnya dari Nurosofa Al-Muzaki ya. Kita lihat logonya. Oke, jadi ini bentuknya udah bagus ya. Craftsman Lifestyle, bentuk logonya gue udah bagus. Cuman menurut saya untuk icon heelsnya ini kurang tepat ya kayaknya. Soalnya Craftsman Lifestyle di sini saya buat adalah brand fashion ya, terutama yang menjual pakaian ya. Kecuali kalau produk utamanya adalah heels atau sepatu, itu boleh logonya seperti ini ya. Oke, terima kasih dari Nurosofa Al-Muzaki. Kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu dari Oji Japar ya. Oke, ini logonya Craftsman. Ya, ini untuk logo gridnya ya. Nah, ini untuk logo variationnya, dan ini untuk clear space-nya, dan ini untuk pattern-nya ya. Nah, ini untuk business card-nya, dan mock-up-nya juga. Oh, udah ya. Ya, jadi Craftsman adalah nama brand fashion yang dengan konsep elegan mengikuti perkembangan zaman masa kini. Logo Craftsman dengan awal huruf K dengan berkonsep orang yang sedang melakukan flip aerial freestyle ya, atau kopral samping ya, dengan sebuah objek lingkaran emas mengelilingi yang melambangkan elegan dengan berkesinambungan kontinuitas ya. Oke, jadi untuk konsepnya udah cukup unik ya, cukup unik bentuk orang breakdance seperti ini. Tapi menurut saya ini kurang tepat ya kalau ditaruh di brand fashion yang membutuhkan logo yang simple, minimalis, dan elegan ya. Tapi ini konsepnya udah cukup unik ya. Oke, terima kasih dari Mas Oji Japar. Kita lanjut lagi yang berikutnya nih, dari Mas Ramli Agustiawan ya. Nah, ini ada dua kayaknya nih, kita ekstrak dulu. Kita lihat yang pertama. Oke, ini logonya Craftsman Lifestyle. Ini untuk brand briefnya. Untuk konsep logo ini adalah gabungan letter K dan letter V ya, yang merupakan inisial dari Craftsman ya, dengan desain minimalis, stylish, dan elegan mengikuti filosofi dari brand Craftsman. Logo ini juga terinspirasi dari model kerah baju yang memperjelas bahwa Craftsman adalah brand fashion.
Oke, ini bagus ya, konsepnya unik dan logonya juga simple ya. Dan ini untuk logo gridnya ya. Nah, untuk clear space-nya, ini untuk patternnya bagus. Dan untuk tipografinya, colorsnya, dan variasi logonya. Ini untuk mockupnya ya. Oke, jadi ini konsepnya udah bagus ya. Tapi menurut saya jadi kalau lingkaran seperti ini, jadi objek yang di ininya, yang di tengah-tengahnya harus seimbang ya. Antara atas, kiri, kanan, dan bawahnya itu space-nya harus seimbang. Jadi bisa dilebih ke atasin lagi dikit ya, biar lebih seimbang. Di sini saya akan contohkan. Nah, jadi di sini masih ada ruang kosong yang di atas. Nah, geser lagi dikit aja. Nah, kayak gini. Jadi lebih seimbang ya. Kalian tadi masih ada jarak di atasnya banyak. Nah, harusnya segini. Oke. Dan yang berikutnya yang kedua. Oh, ini sama ya. Kayaknya ini sama aja deh sama yang tadi ya. Oh, ini beda. Kalau ini pakai lingkaran, yang tadi pertama pakai lingkaran. Nah, kalau yang ini nggak pakai lingkaran, jadi langsung clavson ya. Kayak gini. Nah, ini untuk logo gridnya nih masih pakai ada lingkarannya nih, yang versi ini. Oke, ini bagus ya, clavson. Cuman kalau logonya ini dimasukkan ke dalam logogramnya, dimasukkan ke dalam teksnya ya. Jadi kayak gini orang bacanya agak typo nih, jadi klakson bukan clavson ya. Jadi kalau dari jauh kebacanya ini X ya, bukan V. Jadi lebih baik dipisah antara logogramnya dan logo type-nya. Oke, terima kasih. Itu dua logo dari Mas Ramli Agustiawan ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Reski Anggara ya. Nah, oke, ini logonya Clavson. Ini logo konsepnya. Oh, ini langsung ya. Inisial dari kata Clavson Coffee ya. K dan V ya, kayak gini. Dan icon plus mempresentasikan bahwa dengan memakai produk dari Clavson Style akan menambah kepercayaan diri customer mereka. Elemen yang membentuk segi empat mempresentasikan bahwa Clavson Style mampu memberikan solusi dari segala sisi mengenai fashion itu sendiri. Ini untuk logo alternatifnya, clear space-nya, color palette-nya, pattern-nya bagus nih kayak gini. Dan itu untuk kartu namanya ya. Oke, ini cukup bagus ya dari Mas Reski Anggara. Terima kasih. Untuk logonya udah bagus ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mas Riki. Yang PDF-nya nih. Oke, ini logonya ya, simple, minimalis, dan elegan ya. Dari pertama kali saya lihat ini. Clavson adalah brand yang didirikan pada tanggal 11 November 2016, bertujuan untuk memproduksi pakaian yang mengikuti tren masa kini yang berupa kaos, meja, celana, dan kebutuhan fashion lainnya. Nah, ini untuk konsepnya ya. Shape yang ini terbentuk menyerupai huruf K dan yang ini huruf V ya. V miring ya. Logo ini dibentuk menggunakan penggabungan huruf K dan huruf V yang merupakan singkatan dari nama brand. Konsep penggabungan menggunakan shape yang konsisten, simetris, dan simple, yang artinya logo ini tidak akan ketinggalan zaman dari masa ke masa, sehingga mengartikan brand ini sangat mengikuti tren dari masa ke masa dan tidak akan pernah patah dalam bidangnya. Oke, ini bagus konsepnya ya. Untuk logo gridnya, dan untuk clear space-nya, dan ini logo variation-nya dan pattern-nya ya. Ini untuk tipe face-nya, dan ini untuk mockupnya. Oke, ini udah bagus ya presentasinya, dan konsep logonya juga udah bagus. Terima kasih dari Mas Riki. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mas Rijal ya. Nah, ini konsepnya huruf K dan V ini ya. K-nya terbalik. Ini untuk mockupnya di tokonya. Ini untuk logo optionnya. Nah, kalau untuk logo optionnya kayaknya ini nggak perlu dibalik deh. Lebih baik begini aja, bagusnya begini. Jadi nggak perlu dibalik seperti ini ya, biar konsisten. Ini untuk logo gridnya, dan ini logo konsepnya. Ini patternnya dan clear space-nya. Dan untuk mockupnya. Oke, ini udah bagus ya.
Paling di bagian sini aja sih harusnya logogramnya itu konsisten ya. Kalau berdiri dia terus berdiri di bentuk yang bagaimanapun dia harus tetap berdiri ya. Oke, terima kasih Mas Rijal. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Rosita Kartika Putri ya. Nah, ini ada dua kayaknya, kita lihat. Ini yang pertama, Craftsman Lifestyle. Nah, ini baru logonya aja atau ada presentasinya juga? Oh enggak, jadi hanya logonya aja. Oke, jadi untuk challenge kali ini kalau bisa pakai itu ya, pakai brand guidelines juga. Jadi minimal bisa bikin 5 artboard ya. Simple aja juga nggak apa-apa, yang penting ada brand guidelines-nya. Jadi di sini kita bisa lihat konsep dari logo ini apa maksudnya kayak gitu. Makanya itu dibikin brand guidelines-nya ya. Ini Craftsman Lifestyle yang pertama dan ini yang logo kedua ya. Nah, ini bagus ya. Yang ini bagus. Konsepnya unik, elegan juga ya. Oke. Jadi kalau misal disuruh pilih logo 1 atau logo 2, saya lebih milih logo yang ini ya, karena lebih terlihat simple, minimalis dan elegan ya. Oke, terima kasih dari Rosita Kartika Putri ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Rudi Ari Ananta ya. Dari Mas Rudi kita lihat yang pertama. Ini Clapson. Ini stationary mockupnya. Memperlihatkan kerapian serta ketegasan berciri khas dalam brand serta menggabungkan sisi elegan. Oke, ini untuk tipografinya. Ini untuk mockupnya ya. Dan color palette juga logo variationnya. Nah, ini untuk mockup di handphonenya. Ini untuk logo clear space-nya ya, clear space-nya. Oke, jadi ini harusnya dijelaskan juga konsep pembuatan logonya itu seperti apa ya. Tapi ini udah bagus, udah cukup bagus presentasinya. Kita lihat yang kedua. Oke, jadi ini dibikin 3 klasifikasi warnanya. Yang pertama buat anak-anak, yang kedua buat anak muda, dan untuk yang dewasa ya. Kayak gini. Maka dari itu di logo kami terdapat perpaduan kebahagiaan serta keinginan untuk merangkul setiap wanita di mana saya, karena inti dari semuanya setiap wanita berhak untuk bahagia dan bebas mengenakan apa yang mereka mau. Oke, jadi untuk lifestyle ini lebih ke cewek dan cowok ya. Cewek dan cowok itu bisa pakai pakaian dari brand ini kayak gitu. Jadi nggak hanya wanita aja. Oke, ini untuk brand guidelines-nya, ini color palette-nya ya. Jadi ada 3 klasifikasi ya. Dan untuk brand guidelines tipografinya, nah ini untuk logonya ya. Ini untuk neon sign-nya dan logo placement-nya yang nggak boleh. Nah, ini untuk mockupnya, mockup bajunya. Ini untuk clothing tag-nya. Oke. Ini udah bagus desainnya. Paling dari penyampaiannya aja sih untuk yang logo filosofinya ini, karena Craftsman Lifestyle itu lebih ke cewek dan cowok. Saya juga kemarin pas bikin brand lupa nih kasih tahu target marketnya atau marketnya itu siapa aja. Oke, kita lanjut lagi yang logo yang ketiga ya. Ini untuk logo yang ketiga. Ini untuk fashion show poster ya. Ini untuk window sign-nya. Ini untuk mockupnya ya. Oke, jadi di brief saya sudah jelasin kalau logonya jangan hanya tulisan aja, jangan hanya tulisan Clapson aja, jadi harus berbentuk logogram dan logo tabnya. Jadi harus berbentuk logonya dan teksnya. Jadi harusnya ini ditambahkan logogramnya, jadi tidak hanya logo tabnya aja. Oke, itulah 3 logo dari Mas Rudi. Terima kasih. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mas Sarid Sadzali ya. Kita lihat logonya. Oke, ini jadi logonya. Wah, ini keren banget ya. Simple, elegan. Ini dapat semua. Dan untuk briefnya, ini untuk mockupnya ya. Ini untuk logo variationnya yang versi seperti ini dan hitam putih dan backgroundnya hitam kayak gini. Ini untuk konsepnya. Untuk menggapai sebuah logo dengan personalitas kuat dan secara bersamaan menunjukkan value dari perusahaannya itu elegan dan trendy ya. Maka saya menggabungkan beberapa huruf K dan V yang saya ambil dari nama pemilik usaha Clapson ya. Lalu mengolahnya menjadi bentuk yang unik. Oke, ini jadi huruf K dan huruf V ya. Ini untuk logo gridnya, ini untuk logo variationnya lagi.
Nah, untuk tipografinya ya. Jadi ini untuk logonya dan untuk tagline-nya ya. Yang tagline-nya ini untuk color paletnya hitam dan putih. Dan ini untuk patternnya bagus banget ya. Dan ini untuk clear space-nya ya. Oke, ini mockupnya lagi. Dan ini untuk mockup kartu namanya. Oke, ini secara keseluruhan sudah bagus banget ya. Konsepnya dan presentasinya juga udah profesional banget nih. Dari Mas Sarit Sazali ya. Oke, terima kasih dari Mas Sarit Sazali. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Mas Syamsul Bahri. Nah, ini logonya. Klason Lifestyle. Kita lihat logo variationnya ini hitam dan putihnya. Variasi logo Klason Lifestyle ada dua pilihan ya, untuk memudahkan pengenalan logo untuk label produk dan nama brand sehingga bisa lebih dilihat jelas ya dari kejauhan. Oke, jadi yang ini emang bagus ya. Jadi ini untuk yang kalau buat foto profile atau icon kayak gini. Terus kalau untuk yang di label kayak nama toko itu seperti ini ya. Dan desain-desain yang lainnya. Jadi kalau dari jauh dia akan tetap terbaca. Ini untuk tipografinya dan untuk logo application-nya atau mockupnya. Oke. Jadi ini logo description-nya logo Klason Lifestyle dengan konsep modern menampilkan shape berbentuk jas ya. Yang berarti bisnis ini bergerak di bidang fashion dengan menunjukkan huruf inisial K dan L ya. Sebagai nama brand Klason Lifestyle. Oke, jadi huruf K-nya ini yang ini ya. Yang mana nih? Yang begini kayaknya sih di sini nih huruf K-nya. Soalnya nggak ditandain jadi harus nangkap sendiri nih bentuknya. Yang untuk L-nya kayaknya sih yang ini. Oke, jadi kalau ke depannya untuk presentasi logonya bisa digambarkan lagi nih. Sebelah sini huruf K-nya itu yang sebelah mana dan huruf L-nya yang mana. Jadi biar si klien atau kita si user bisa ngelihat maksud dari logo yang kita bikin kayak gitu. Oke, terima kasih dari Mas Syamsul Bahri. Lalu selanjutnya dari Mas Ferdi Haris Munandar ya. Kita lihat. Oke, ini Klason Lifestyle. Oke, ini simple dan elegan juga minimalis ya, dapat semua. Untuk logo mockupnya. Dan untuk logo variationnya, ini logo gridnya ya. Dan untuk logo konsepnya dari letter K ya. Dan letter V, K-nya yang ini. Nah, ini untuk patternnya bagus. Bentuk patternnya bagus. Ini untuk clear space-nya ya. Ini tipografinya dan ini untuk mockup kartu namanya. Oke, jadi secara keseluruhan ini logonya udah bagus ya. Udah bagus banget, presentasinya juga udah bagus. Terima kasih dari Mas Haris ya. Oke, kita lanjut lagi dari Winnie Yunitasari ya. Ini ada 3 alternatif ya. Kita lihat yang pertama. Oke, ini Klason Lifestyle ya. Ini untuk briefnya. Pembuatan semua produk fashion ya. Brand fashion memiliki karakteristik utama yang menunjukkan kesan simple dan elegan. Maka dari itu, logo yang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan identitas visual yang sederhana, modern, dan mudah diingat. Bentuk dasar digunakan merupakan kombinasi dari visual kancing. Oh, ini bentuk kancing ya. Oh, ini bentuk kancing ya. Huruf K dan V ya. Ini button, ini huruf K dan V ya. Sedangkan pemilihan bentuk yang menyerupai kancing dalam logo dikarenakan kancing merupakan salah satu komponen utama dalam dunia fashion. Sengaja garis yang ada pada logo tidak menyambung supaya terlihat lebih fleksibel, mengusung karakter brand yang selalu up to date. Ini untuk clear space-nya, ini untuk pattern-nya dan mock-up-nya. Oke, ini bagus ya, elegan. Ini untuk make-up-nya. Oke, secara keseluruhan ini udah bagus, presentasinya dan konsepnya juga udah bagus ya. Nah, kita lanjut yang logo keduanya. Nah, ini bentuk kupu-kupu ya kayaknya nih. Brand Klason memiliki karakteristik utama yang menonjolkan kesan simpel dan elegan ya. Maka dari itu, logo yang dibuat sedemikian rupa untuk memberikan identitas visual yang sederhana, modern, dan mudah diingat. Penggunaan visual pada logo mengusung konsep penggabungan huruf K dan V ya. Dan Klason sendiri dan mengarah pada bentuk gunting. Oh, ini bentuk gunting ya. Tadi saya kira ini bentuk kupu-kupu.
Pemilihan perpaduan bentuk tersebut mengacu pada karakteristik dari brand yang bergerak di bidang fashion ya. Tidak luput dari pembuatan pattern dan gunting sehingga menciptakan visual brand yang kuat. Bentuk yang disusun juga sengaja dari perpaduan line yang tegak lurus dan sudut tumpul supaya memberikan kesan brand simple dan dinamis dalam mengikuti perkembangan dunia fashion. Oke, jadi huruf K-nya ya, huruf K plus V. Ini untuk clear space-nya, untuk type face-nya, ini untuk color-nya, pattern-nya, dan mock-up-nya. Oke, ini unik ya, cukup unik bentuknya. Cuman paling tadi di awal saya lihat, saya kira ini bentuk kupu-kupu, ternyata bentuk gunting ya. Oke, ini udah bagus, unik banget ya logonya. Kita lanjut yang ketiga. Dan untuk yang ketiga, ini untuk letter K ya, letter K dan letter V-nya di sini. Dan ini bentuk modern hanger ya. Kayak gini ya bentuknya ya, yang dari samping kayak gini. Bentuk visual monogram yang digunakan mengadaptasi dari huruf K dan V ya. Terdapat line melengkung di bagian tengah diadopsi dari bentuk modern hanger yang biasa dapat ditemui pada toko retail modern. Karakteristik logo yang terkesan dinamis mengacu pada pembuatan setiap rancangan desain yang selalu up to date. Penggabungan ketiga karakter tersebut membuat suatu harmoni pada logo sehingga membentuk sebuah unity ya, yang kuat dan mudah diingat. Dan ini clear space-nya, ini color palette-nya, tipografinya, dan ini untuk mock-up-nya ya. Oke, jadi ini di sini logonya udah bagus ya, konsepnya juga udah bagus. Tapi di sini ada yang kurang menurut saya. Yang kurangnya di bagian sini nih. Nah, jadi di sini kelihatan kosong ya. Di sini shape yang ini terlalu mepet dengan yang ini, dan ketebalan shape-nya juga nggak sama nih sama yang ini. Yang atas nggak sama yang lainnya ya. Ini kayaknya lebih tebal sedikit. Nah, di sini saya coba edit ya. Nah, jadi bagian sini terlalu tebal nih. Saya ungroup dulu. Di sini saya coba tipisin lagi ya. Ini saya minus 5 misal, kekecilan minus 2. Nah, segini ya kira-kira. Nah, jadinya kayak gini. Nah, terus di bagian ininya dikesini lagi aja. Nah, nanti jadinya kayak gini ya. Dan biar lebih halus lagi ini di Pathfinder, di unit ya. Terus habis itu yang ininya dirapihin nih. Nah, dibikin buat melengkung gini harusnya. Ini karena banyak poin jadi dia kehalang ya. Nah, kayak gini. Jadi gak menciptakan ruang kosong di antara shape yang ini dengan yang ininya lagi ya. Oke, terima kasih untuk Winnie Yunitasari yang sudah submit 3 logonya ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya dari Yesaya Ricardo Sandra ya. Nah, ini logonya ya, Brand Guidelines Book ya. Oke, ini logonya bagus ya, tampilannya bagus. Dan ini untuk briefnya, dan untuk filosofinya ya. Nah, ini bentuk gantungan baju ya, bentuk gantungan baju dan kalung. Dan ini ombak ya, ombak atau arus ya. Dan yang ini bintang ya, bintang di antara dua bagian heksagonal. Oke, ini ya bintangnya. Ya, dari yang pertama gantungan baju melambangkan berbagai produk pakaian yang telah diciptakan. Nah, ini jadi meskipun objeknya berbentuk gantungan baju yang sudah sering dipakai oleh kebanyakan logo-logo toko baju ya, tapi ini bentuk gantungan bajunya dibuat seunik mungkin ya, jadi berbeda dengan bentuk gantungan pada umumnya. Nah, ini bagus konsepnya. Dan ini untuk kalung ya, bentuk kalung melambangkan berbagai produk aksesoris yang telah diciptakan. Yang ini ombak melambangkan setiap produk yang dibuat selalu mengikuti tren masa kini. Dan untuk bintang di antara dua bagian heksagonalnya melambangkan produk fashion dirancang untuk dapat dipakai oleh semua kalangan. Oke, ini bagus banget filosofinya. Dan ini logo jasnya. Ini versi horizontalnya dan ini vertikalnya ya. Untuk color palette-nya, nah ini untuk tipografinya dan juga logo grid-nya nih bagus ya, rapi.
Ini untuk clear space-nya ya, menggunakan huruf A ya dari logo type-nya. Ini untuk pattern-nya juga bagus ya. Ini untuk mockup-nya. Oke. Ini udah bagus banget presentasi dan bentuk logonya. Terima kasih dari saya Ricardo Chandra ya. Kita lanjut lagi dari Yohanes De Brito. Kita lihat di sini ada ini logo only ya. Hanya logonya aja. Dan yang ini untuk brand guidelines-nya. Cleveson Lifestyle ya. Ini nama briefnya. Logo ini dibuat dengan bentuk huruf K Latin. Huruf K sendiri mewakili nama depan pemilik Cleveson Lifestyle ya. Logo tersebut menggunakan warna emas agar terlihat elegan. Dan untuk logo variation-nya yang di bagian warna gelap dan background terang. Ini untuk tipografinya ya. Nah ini untuk mockup-nya. Ini untuk clear space-nya ya. Menggunakan shape dari R ini. Oke, jadi untuk logonya ini masih ketipisan ya. Ketipisan shape-nya harusnya bisa ditebalin lagi ya. Terus juga di sini bagian lekukannya masih agak kurang. Di sini saya coba edit ya. Nah, di sini saya coba utak-atik. Saya pakai yang ini aja deh. Jadi ini nggak perlu pakai line yang di bawah. Nah, jadi bagian sininya masih kurang ya. Jadi kalau biar melengkungannya itu bagus, caranya bisa dibikin kotak dulu ya. Bikin kayak gini dan kayak gini. Nah, baru habis itu di rounded. Nah, nanti jadinya kayak gini dia rapi. Dan sebelah sininya bisa di delete. Nah, jadi kayak gini ya. Dan ini logonya masih ketinggian ya. Bisa diturunin lagi kayak gini. Nah, dan kaki R-nya ini bisa dinaikkan lagi ya dikit. Segini kira-kira. Nah, ini semuanya saya kasih rounded ya ujung-ujungnya biar selaras. Nah, kayak gini. Ini saya coba tebelin lagi ya. Biar nggak terlalu tipis. Nah, jadi kayak gini ya kira-kira. Ini saya coba pancangin lagi. Nah, kayak gini ya kira-kira. Jadi logonya lebih minimalis lagi dan lebih simple ya. Kalau yang ini soalnya ketinggian logonya. Oke, kayak gitu aja saran dari saya. Terima kasih untuk logo dari Yohanes De Brito ya. Kita lanjut lagi dari Mas Norman Sumantri ya. Nah, ini logonya. Oke, jadi ini filosofinya ya. Inisial K yang melambangkan icon ya dari nama pendiri Cleveson ya. Dan badak melambangkan kuat dalam beradaptasi dengan berbagai lingkungan ya. Badak melambangkan salah satu hewan langka yang menggambarkan produk Cleveson yang unik dan terbatas. Logo menggunakan tema monogram agar terlihat lebih elegan dan dinamis. Oke, jadi ini dari bentuk badak ya. Huruf K dan bentuk badak jadinya seperti ini. Ini untuk logo prosesnya menggunakan logo grid. Ini untuk clear space-nya. Ini untuk tipografinya pakai Poppins dan color-nya. Ini untuk logo application-nya di mockup di kaos dan di tablet juga handphone ya. Oke, jadi ini konsepnya cukup unik ya bentuk badak, tapi di sini yang agak miss itu di bagian huruf K-nya ya, nggak terlalu begitu kelihatan bentuk huruf K-nya. Ini harusnya potongan line yang di sininya itu harusnya sama semua ya biar lebih selaras ya. Ini terlalu tipis nih, jadi kalau dari jauh kelihatan nyambung semua kayak gini. Jadi kalau bisa di bagian sininya line-nya disamakan semua ya ketebalan potongannya itu. Oke.
Terima kasih, logo dari Mas Norman Sumantri ya. Nah ini untuk yang terakhir yang nggak ada namanya nih. Saya belum tahu ini punya siapa logonya, kita lihat ya. Jadi ini logonya Craftston Fashion ya. Harusnya lifestyle nih. Nah ini untuk logonya aja ya. Ini untuk mockupnya, ini terpisah-pisah ya. Ini untuk kartu namanya. Oh ini filosofinya ya. Jadi ini fontnya missing di saya. Jadi logo ini dibuat dari gabungan huruf K dan V ya, yang dibentuk menyerupai mahkota. Mahkota menggambarkan simbol kekuasaan, warna emas menggambarkan kejayaan. Diharapkan sesuai dari visi dan misi produk brand fashion ini untuk menguasai pasaran yang dilambangkan dengan mahkota dan terus dipakai selamanya, yang dilambangkan dengan warna emas ya. Nah, untuk patternnya ini dipisah-pisah ya, harusnya digabung di dalam satu file ya, dibikin beberapa artboard gini ya, terus di save PDF. Oke, jadi ini untuk logonya udah cukup bagus ya, tapi di sini bagian atasnya ini masih kosong ya. Ini bisa dipendekin lagi, bisa dipendekin dan jarak ininya bisa dijauhin lagi ya bentuknya. Dan untuk tagline ini yang benar adalah lifestyle sesuai dengan brief yang saya kasih. Oke, jadi itulah review dari semua yang udah submit logo di challenge 04 ini ya. Jadi setelah saya perhatikan ini semuanya ini presentasinya udah rapi ya. Jadi mungkin teman-teman yang ikut challenge 04 ini udah ngeliat nih review-review saya di challenge 1, 2, 3 ya. Jadi udah tahu semua gimana cara bikin presentasi yang rapi ya, karena semua rata-rata yang ada di sini presentasinya bagus-bagus ya, dan bentuk logonya juga bagus ya. Oke, sekarang kita langsung aja pilih pemenangnya ya, untuk ke 6 pemenang ya, yang juara 1 sampai 3 dan yang juara favorit 1 sampai 3 juga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk juara yang pertama adalah juara satunya, yaitu logo dari Mas Sarit Sazali. Oke, ini logonya bagus ya, presentasinya dan konsepnya juga bagus semua, rapi. Selamat buat Mas Sarit Sazali untuk juara satunya. Oke, kita lanjut lagi yang kedua ya. Untuk pemenang kedua yaitu logo dari Mas Muhammad Harun ya. Oke, ini jadi logonya, konsep dan filosofinya bagus banget ya. Dan juga presentasinya juga bagus. Selamat buat Mas Muhammad Harun ya. Dan yang ketiga, untuk yang ketiga pemenangnya adalah dari Mas Badrus Sulaiman ya. Oke, jadi ini logonya juga, konsepnya juga bagus, presentasinya juga bagus. Jadi ketiga logo ini memenuhi syarat yang di brief ya, yaitu simple, elegan, dan minimalis. Selamat buat ketiga pemenang mendapatkan bebas pilih ya. Boleh harddisk eksternal 1 TB ataupun Wacom CTL 472 ya. Kita lanjut lagi untuk juara favorit 1 sampai 3 nih. Untuk juara favorit yang pertama yaitu logo dari Mas Hendrawan Suherman. Ini logonya unik banget ya, huruf K dan V-nya menggunakan negative space ya. Ini logonya unik, simple, minimalis, dan elegan juga ya. Selamat buat Mas Hendrawan Suherman. Kita lanjut lagi untuk pemenang kedua nih. Pemenang kedua yaitu dari Mas Firda Ardiansyah. Ini logonya juga bagus, unik, dan presentasinya juga rapi. Selamat buat Mas Firda Ardiansyah untuk menempati posisi kedua untuk juara favoritnya ya. Kita lanjut lagi yang ketiga. Yang terakhir adalah logo dari Mas Diki Prasetyo ya. Oke, ini logonya juga bagus, unik, konsepnya juga bagus, dan presentasinya juga rapi ya. Oke, itulah ke-6 pemenang ya. Jadi untuk yang juara 1 sampai 3 nanti saya japri, atau kalau saya belum japri silahkan japri saya ya. Nanti bebas pilih mau harddisk eksternal 1 TB atau Wacom One CTL 472 ya. Nanti hadiahnya saya kirim ke alamat masing-masing ya. Dan untuk yang 3 juara favoritnya akan saya transfer ya. Oke, terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi dan join di challenge keempat ini. Alhamdulillah banyak yang ikut ya. Dan semua presentasinya juga, logonya juga rapi-rapi ya. Sampai saya bingung nih mau pilih yang mana untuk pemenangnya. Akhirnya ke-6 ini yang berhasil saya pilih.
Jadi sebelum-sebelumnya tuh kan pemenangnya cuma 1 sampai 3 aja. Jadi karena banyak banget yang bagus, jadi akhirnya saya tambahin lagi sekarang jadi 6 pemenang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.